Selamat siang hadirin, salam sejahtera untuk kita semua yang hadir pada siang hari ini. Suatu kehormatan bagi saya untuk hadir dalam diskusi pre-event World Peace Freedom Day yang diselenggarakan oleh IJTI bekerjasama dengan Dewan Pers dan juga Kominfo. Hadirin, perkembangan new media saat ini begitu pesat di berbagai belahan dunia, termasuk di Indonesia. Dan tentunya ini seiring dengan perkembangan teknologi yang juga berkembang dengan sangat pesat sehingga memungkinkan terjadinya konvergensi media. Dan dengan adanya konvergensi media, maka jarak dan waktu tidak lagi menjadi isu. Tapi kini yang menjadi tantangannya adalah bagaimana menyeimbangkan konvergensi media dengan kebebasan pers. Karena kebebasan pers yang seharusnya kita pegang adalah kebebasan yang bertanggung jawab, bukan kebebasan yang kebablasan. Bersama saya Ines Sujono sebagai moderator pada diskusi siang hari ini. Hadirin, inilah diskusi kebebasan pers di era konvergensi media. Dan pembicara yang sudah hadir pada siang hari ini, saya mulai dari yang paling ujung. Ada Mas Karania Dharma Saputra selaku CEO Liputan 6 Group. Selamat siang Mas Kara. Kemudian ada Bapak Samuel Abriani Pangerapan, merupakan Dirjen Aplikasi Kominfo. Selamat siang Bapak. Ada Bapak Don Bosco Salamun, Bang Don, selaku News Director Metro TV. Dan yang terakhir, kawan lama saya, Bapak Yadi Hendriana selaku Ketua Umum IJTI. Baik, kita akan mulai dari Mas Kara. Mas Kara akan ada yang dipaparkan atau ya? Baik. Boleh. Kemudian berusaha melakukan konvergensi media ke yang berbasis digital platform. Sebentar ya, ini saya. Jadi kalau kita lihat landscape media sekarang dalam hal penetrasinya, saya kira TV masih sangat mendominasi 96%, meskipun nanti kita tentu bisa berdebat panjang soal efektivitas dari reach-nya itu sendiri. Tapi kalau ngomong terminologi soal reach-nya, kepemilikan TV, daya jangkau TV, saya kira TV masih paling tinggi, disusul oleh OOH itu out of home media gitu ya, billboard, street dan lain sebagainya. Nah lalu ketiga ini yang saya kira bertumbuh paling cepat yaitu internet. Saya kira sekarang kita semua udah aware bahwa pertumbuhan internet, mungkin nanti Pak Dirjen bisa mengungkapkan lebih detail, kayaknya udah 100 juta lebih ya Pak Dirjen ya. 132 juta dan growth-nya saya kira the fastest among the others. Nah yang juga menarik adalah kalau kita lihat TV memang dari sisi penetration-nya, kalau di cross dengan audience ages, itu paling stable gitu ya dari segmen yang paling muda sampai paling atas, kurang lebih dia terdistribusi secara merata. Internet, nah ini juga menarik, seiring dengan penetrasi internet yang semakin dalam, dulu di 2011, 6 tahun yang lalu, itu kalau kita lihat masih sangat didominasi oleh ini yang, ini nggak ada ininya ya. Nah, ini yang gold ini angka 2011, masih didominasi oleh segmen yang muda, tetapi kalau kita lihat perkembangannya semakin ke sini, semakin usia-usia yang semakin senior juga sudah semakin mengadopsi digital platform. Lalu yang berikutnya, nah berkaitan dengan dua slide tadi di depan, kita melihat bahwa dengan demikian cara atau behavior publik kita mengkonsumsi media dan informasi itu menjadi multi screen. Saya kira sekarang aja kan sudah multi screen ya.
multi screen artinya ada yang sambil ngelihat ke depan, ada yang sambil main handphone gitu. Kurang lebih itulah perilaku kita sehari-hari. Kita nonton TV sambil bersosial media, sambil akses berita dan lain sebagainya. Jadi kalau kita lihat 86% dari internet users juga menonton regular TV di TV set gitu. Lalu yang berikutnya dari 56% pengguna internet setiap bulan itu menonton video secara online. Nanti saya tunjukkan angkanya, pertumbuhan video, penetrasi video sekarang semakin penting. Bahkan kalau anak saya itu sekarang searching itu udah bukan lagi googling, tetapi search di YouTube. Kira-kira benar nggak gitu yang pakai jaket-jaket merah? Anak saya jarang sekali tuh search aja, ini menarik. Kalau kita search kan masih Google, kita ya, maksudnya kami gitu. Ya kalau kita boleh lah, saya juga masih muda sih. Jadi kalau kita searching kan pakai googling, tapi kalau yang pakai jaket-jaket merah anak saya tuh searchnya udah di YouTube. Kira-kira gitu ya, atau enggak? Atau cuma tipikal anak saya gitu. Tapi saya kira YouTube semakin digunakan seperti Google. Nah itu juga menunjukkan adanya pergeseran yang saya kira sangat cepat, sangat radikal dalam landscape media kita. Nah lalu yang juga menarik adalah dari 56% yang mengakses dan menonton video online ini, 20% menonton video setiap hari. Mungkin banyak kita udah nggak nonton TV, apalagi nonton TV tiap hari, tapi banyak sekarang 20% dari 56% ini menonton video setiap hari. Nah karena itulah kami di grup MTech, we are taking video growth very seriously. Kita sudah, saya kira sekarang sudah sejak 2 tahun lalu kami membangun video platform kami sendiri. Ini gabungan antara video aggregator dengan video as a publishing company. Salah satu tujuannya Pak Dirjen itu adalah jangan sampai semua konten kita ini kan yang mengkhawatirkan ya. Kita ini diambang kolonialisme digital sebetulnya. Dan kalau kita selalu kita hanya rely on YouTube, kalau kita baca hati-hati terms and condition-nya, itu sebetulnya setiap kali kita post konten kita di YouTube, lalu sebagian dari property right dari konten tersebut itu sebetulnya ada di YouTube, selain di content partner. Nah karena itulah kita ingin juga membangun sebuah local video platform yang localized dan memang berorientasi di Indonesia. Nah kalau kita lihat pertumbuhan dari video ini masih startup, kita baru bangun sekitar 2 tahun lebih. Lalu bisa dilihat dari angka pertumbuhannya, kita bertumbuh secara sangat pesat. Di angka Desember, ini yang hitam ini page views, lalu yang gold ini video plays. Bisa kita lihat di Desember 2016 ini 54 juta, nanti saya kasih lihat angkanya, di bulan terakhir kemarin sudah hampir 70 juta plays. Kalau dari page views-nya udah hampir 200 juta page views. Nah sekarang video sudah menjadi the second largest video platform setelah YouTube di Indonesia. 38% dari trafficnya masih datang dari Jabodetabek area, tapi ini yang menarik Pak Dirjen, 30% semakin banyak, more and more our visitors coming from outside Java gitu. Jadi saya kira ini juga penting dan strategis, apalagi buat pemerintah dalam rangka bagaimana kita meratakan distribusi informasi di Indonesia. Nah, tetapi yang juga salah satu hal yang saya kira ini menunjukkan peluang yang baik untuk kita yang bergerak di bidang televisi adalah kalau kami lihat dari content proportion yang consumed on our video.com platform, itu sebetulnya juga konten-konten TV itu masih sangat diminati. Apalagi sebetulnya kalau konten TV tersebut kemudian di-repackage menjadi digital friendly. Nah, sebelum ini saya di Kompas TV itu jelas sekali statistiknya. Jadi dulu waktu itu teman-teman cuma chopping gitu ya, apa yang muncul di TV di-record lalu di-chop lalu dimasukkan ke digital platform. Tetapi kemudian pada saat konten ini bukan hanya di-chop, tetapi kemudian kita repackage untuk dalam format yang lebih digital friendly dan fit buat mobile screen, itu kami bertumbuh dalam 4-5 bulan hampir 60-70% gitu. Jadi saya kira ini juga bukan berarti bahwa di era digital TV konten tidak akan laku lagi, tapi saya kira kuncinya adalah bagaimana membuat merepackage
TV konten tersebut menjadi friendly untuk digital screen dan digital audience. Kalau kita lihat di depan, by video quantity itu 86% dari video di .com konten ini dari UGC and content partners. Jadi yang menjadi content partners di video.com itu mulai dari yang amateur video creators sampai ke production house, label, industries, filmmakers dan lain sebagainya. Dan 14% dari SCTV dan Indosiar. Nah, tetapi kalau dilihat dari jumlah minutes play-nya, konten yang di-consume dari Indosiar dan SCTV itu mencapai 56%. Lalu next slide-nya adalah ini juga kita melihat pertumbuhannya. Jadi saya kira memang penting sekali pengelola TV segera mengkonvergensikan dirinya ke digital platform, karena kalau kita lihat pertumbuhan di dua video platform terbesar di Indonesia ini itu sangat signifikan. Di video.com itu selama 2 tahun bertumbuh 144%. Ini kalau kita ngomong monthly plays, jumlah video plays. Kemudian di YouTube hampir 290%. Gitu. Jadi saya kira ini angka pertumbuhan yang jauh melebihi pertumbuhan di media platform lainnya. Nah, ini slide terakhir saya. Ini studi kasus di mana kami mencoba mengkonvergensikan peliputan dan penayangan satu event, dalam hal ini 2016 Rio Olympics, antara FTA dengan digital, dan kelihatannya bagus gitu. TV audience share-nya hampir mencapai 30%, live streaming-nya hampir 4 juta, gitu. Dan kemudian di social media juga kita mendapatkan virality yang sangat baik, dan kita melihat adanya interactivity yang saling enhancing antara TV screen dengan digital screen, gitu. Asal tentu saja kita harus meramunya sedemikian rupa sehingga terjadi saling memperkuat antara kedua medium ini. Saya kira begitu, Ibu Moderator, yang bisa saya share. Nanti more than happy kalau ada yang bisa kita diskusikan lebih lanjut. Terima kasih. Ya, terima kasih Mas Kara, dan untuk peserta diskusi pada siang ini kita akan mendengarkan dulu pemaparan dari 4 pembicara kita pada siang hari ini. Untuk sesi tanya jawab nanti akan diadakan setelah seluruh pembicara selesai memberikan paparannya. Tadi ketika Mas Kara mengatakan bahwa saat ini 96% masih untuk viewers atau untuk audiens kita masih memilih televisi. Agar tapi internet juga berkembang dengan pesat gitu ya Mas ya. Dari itu tadi sudah terlihat bahwa saat ini digital platform semakin digemari, banyak anak-anak yang sudah tidak hanya mencari melalui googling saja, tetapi juga melalui YouTube dan juga video.com sudah semakin digemari. Lalu bagaimana dengan Bang Don? Karena Bang Don ini kan sangat lama di televisi, sehingga televisi itu sepertinya mendarah daging gitu Bang. Silakan Bang. Terima kasih Ina. Saya kira data-data dari Kara tadi sangat memperlihatkan kepada kita bagaimana mencengangkannya pertumbuhan devices. Jadi di era konvergensi ini kita berhadapan dengan 2 hal. Pertama, konten yang sangat diverse, jadi sangat beragam dan bahkan unlimited. Pada saat yang sama kita juga berhadapan dengan device yang juga sangat beragam, platform. Kalau untuk televisi seperti ditanyakan sama Ine tadi, kita sekarang memasuki screen ketiga. Orang menyebutnya sebagai third screen. Dulu kita nonton televisi yang kita sebut sebagai screen pertama adalah ketika kita nonton TV di rumah-rumah. Lalu kemudian berikutnya kita memasuki screen kedua, yaitu melalui komputer di kantor. Lalu kemudian yang ketiga sekarang ini melalui screen ketiga adalah lewat mobile TV yang basisnya adalah internet. Dan setiap device ini membuat kita lebih mudah dan lebih banyak menikmati informasi tanpa batas. Kapan saja dan di mana saja sekarang kita bisa menikmati siaran televisi,
dan bahkan dalam bentuk archive yang bisa dicari setiap saat di gadget. Jadi itu sekarang kalau kita lihat di televisi. Device-device baru kalau kita lihat sekarang sangat beragam dan konten juga sangat beragam. Sehubungan dengan topik yang disampaikan, kan pertanyaannya adalah bagaimana kebebasan pers di era seperti ini. Ini memang menjadi pertanyaan. Kalau kita bicara kebebasan pers, kalau saya, Bang Leo, kemudian Mas Imam, atau Mas Kara yang pernah mengalami pada masa pemerintahan Orde Baru, mungkin akan sangat tahu dengan jelas dan rasakan dengan jelas perbedaannya yang nyata. Pada saat dulu, pers itu sangat terbatas. Orang hanya boleh punya koran kalau punya license yang namanya SIUP. Kalau tidak punya itu tidak bisa punya koran. Dan license itu atau SIUP itu hanya diberikan kepada orang-orang dekat penguasa. Pada saat itu juga kontennya juga sangat atau pada umumnya seragam. Apa yang dibilang oleh penguasa itulah beritanya. Yang tidak disetujui oleh penguasa itu bisa dapat teguran dan lain-lain. Jadi ada yang berubah. Sekarang setelah reformasi itu semua sudah dibuka. Tidak ada lagi pembatasan-pembatasan. Semua tanpa SIUP, tidak perlu ada izin kecuali televisi. Televisi karena frekuensinya adalah jaringan yang dimiliki oleh negara, maka tetap perlu izin. Tapi itu pun perkembangannya sangat luar biasa. Anda lihat dulu hanya satu TVRI, sekarang TV itu saya dengar sudah ada lebih dari 1.000 license di seluruh Indonesia. Artinya izin ya, termasuk yang digital ya Pak Dirjen ya. Jadi begitu banyaknya. Yang sekarang existing kalau sebelum digital mungkin di atas hampir 200. Jadi segitu banyaknya. Koran juga berkembang segitu luas. Nah, timbul pertanyaan soal kebebasan pers di sini. Artinya setelah reformasi tentu tidak ada lagi pertanyaan soal tidak ada kebebasan pers. Bahkan kita bebas sebebas-bebasnya. Hari ini adalah hari yang paling nikmat dan paling enak bagi para penyelenggara jurnalistik. Everyone can be a journalist in digital age. Itu yang terjadi sekarang. Jadi Anda bisa menjadi jurnalis, bisa bikin blog, bisa macam-macam vlog dan lain-lain, dan kemudian Anda bisa menyampaikan informasi seperti para jurnalis menyampaikan pada umumnya. Sekarang pertanyaannya, apakah kebebasan pers itu sudah ada di zaman multiplatform dan konten diverse seperti sekarang? Semua orang tentu menjawab ya, tapi apakah sudah penuh? Saya rasa di dalam praktek kita masih berhadapan dengan beberapa hal. Saya ingin menyampaikan beberapa hal yang bagaimana kebebasan itu tidak seperti yang mungkin dipikirkan seolah kita semua bebas. Sebagai praktisi, saya kira teman-teman mengalami beberapa hal seperti saya. Misalnya orang selalu menganggap atau selalu disadari bahwa media itu tidak hidup di ruang kosong. Dia tidak hidup di ruang kosong. Karena itu media atau media-media mempunyai value atau nilai yang mereka pegang masing-masing. Setiap industri mereka punya value sendiri-sendiri. Dan mereka terikat pada value itu, dan tentu saja karena mereka terikat pada value itu adalah juga bagian dari kebebasan. Untuk menikmati kebebasan. Tetapi ada beberapa hal, walaupun kita meng-announce bahwa kita itu independen, netral, bebas, dan lain-lain, itu selalu ada cerita bahwa pada umumnya kita ini masih tergantung pada siapa yang ada di belakang media, bukan? Siapa yang ada di belakang media? Kalau dia affiliate dengan penguasa, siapa penguasa di belakangnya? Kalau dia affiliate dengan bisnis, siapa yang punya bisnis di belakangnya? Hal yang membuat media sekarang sedang bersiasat bagaimana menyampaikan semua hal dalam keadaan bebas, tetapi juga tidak mengganggu tentang berbagai hal yang ada di belakang media. Saya kira ini adalah pengalaman yang selalu dihadapi oleh siapapun yang sedang ada di media. Tergantung pada bisnis goal.
ada political goal yang ada di belakangnya, political position dari orang-orang di dalam media itu sendiri. Jadi kemudian persoalan kebebasan kita juga selain itu, selain oleh political goal di belakangnya, lalu kemudian bisnisnya, ada juga hal yang akan sangat terpengaruh oleh kualitas code of conduct dari orang-orang yang bekerja di media. Jadi kebebasan itu baik kalau dipegang oleh orang yang punya standar code of conduct yang bagus di medianya. Saya terus terang, tentu sebagai bagian dari insan pers sangat senang ketika Dewan Pers sudah menetapkan standarisasi atau membuat standarisasi profesi. Karena ini mempengaruhi tingkat atau kualitas jurnalis yang akan melakukan tugas-tugas jurnalistik. Makin bagus standar code of conduct yang diterapkan, makin bagus kebebasan pers itu diterapkan. Yang kedua, yang berikutnya, kita juga berhadapan dengan situasi di mana kita berhadapan dengan begitu banyaknya jumlah orang media yang sekarang yang tidak pernah terbayangkan sebelumnya. Ketika Orde Baru, koreksi saya Bang Leo kalau saya salah, ada 3.000-an sampai 4.000-an jurnalis di Republik ini. Di era reformasi lebih dari 40.000 mungkin sampai 50.000 jurnalis sekarang. Ini adalah sebuah buah reformasi yang bagus untuk kita tentu. Ini sangat bagus. Tetapi di tengah-tengah itu ada juga tumbuh orang-orang dengan profesi yang standarnya rendah, yang kemudian membuat media atau berbisnis media atau menunggangi media untuk kepentingan politik dengan cara yang tidak bertanggung jawab. Hal-hal seperti ini yang menurut saya mengganggu kebebasan pers yang kita sudah nikmati, dan mestinya kalau berjalan di rel yang benar, kebebasan itu meningkatkan kualitas secara lebih baik, meningkatkan kualitas pers yang juga berarti meningkatkan kualitas masyarakat yang menikmati hasil kerja kalangan jurnalis, dan itu sampai di publik sebagai sebuah hasil yang bagus. Saya kira ini beberapa hal yang saya rasa kita sudah menikmati buah kebebasan, tapi di sisi lain kita masih punya pekerjaan rumah untuk membuat kebebasan itu menghasilkan sesuatu yang lebih bagus dari hari ke hari, yang seperti yang saya sebutkan. Jadi kalau kita ditanya apakah kita bebas sekarang ini, saya rasa sebagian secara politik kita sudah mengalami itu, tetapi masih ada hal-hal lain yang mungkin menjadi pekerjaan rumah kalangan pers untuk membuat dia lebih bebas dari situasi sekarang. Kira itu aja. Baik, terima kasih Bang Don. Mas Yadi, tadi Bang Don sudah mengatakan bahwa media perlu kebebasan yang bisa dipertanggungjawabkan. Untuk dari sisi jurnalistik TV, itu seperti apa ya? Karena mengingat saat ini, Bang Don juga tadi sudah mengatakan saat ini tidak ada media yang benar-benar bersih dari pengaruh, 100% bersih. Karena siapa di belakangnya, maka dia akan yang mendrive seperti apa nanti outputnya. Meskipun ada yang hard selling, ada yang soft selling, ya kan? Nah, untuk dari jurnalistik televisi sendiri, seperti apa IJTI berupaya untuk melakukan semacam edukasi kepada televisi-televisi, sehingga ya walaupun harus mengikuti apa kata pemilik media, setidaknya nggak hard selling deh gitu. Oke, terima kasih Mbak Ine Sujono. Mungkin tadi saya mendengarkan apa yang disampaikan oleh Bang Don. Happy juga saya mendengarkan banyak terus terang juga dari Bang Don tadi. Kemudian Mas Kara juga tadi menjelaskan data-data. Mungkin nanti selebihnya kita akan mendengarkan data-data yang lebih komprehensif dari Pak Sam nanti. Rekan-rekan semua mungkin menarik tadi. Saya ingin memberikan, kalau saya kembali ke slide yang saya ungkapkan, saya mungkin harus banyak skip karena tadi hampir sama dengan Mas Kara. Cuma saya ingin dalam perspektif kami di Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia, sebetulnya kita concern terhadap 3 hal. Yang pertama itu platform ini berubah. Itu platform kita harus concern juga. Kemudian yang kedua itu adalah jurnalis bagaimana posisi jurnalis saat ini
di dalam era yang sekarang ini kita menuju sedang melakukan era konvergensi. Bahkan kalau nggak salah kemarin mengutip waktu berbicara dengan Pak Menteri pada tahun 2018 akhir, keinginan dari pemerintah itu kita udah switch ke digital. Artinya akan banyak merubah pola konsumsi, produksi, dan bagaimana konten itu dikonsumsi oleh publik. Kemudian yang ketiga yang kami soroti juga itu adalah mengenai regulasi. Regulasinya seperti apa? Nah, itu mungkin yang akan menjadi akan saya tekankan di sini. Pertama, boleh dikatakan kita pers Indonesia pada saat ini adalah pers yang cukup merasakan kebahagiaan yang luar biasa. Kebebasan yang kita peroleh itu susah sekali. Dimulai dengan era Orde Baru, kemudian pada tahun tepatnya Agustus tahun 1999 kita memiliki Undang-Undang nomor 40 tahun 99 dan diketok oleh pemerintah waktu itu dengan berakhirnya era Orde Baru. Kemudian kita menuju era kebebasan pers dan saat ini sangat menikmati kebebasan pers itu, dan tidak ada kata lain. Begitu kita menikmati kebebasan pers, apa yang harus kita perbuat? Pers itu bebas, kemudian what next? Pers itu kemudian kita pelihara. Apakah kebebasan pers yang kalau kita tidak mampu memelihara kebebasan persnya, ya jangan salahkan juga. Jika pada suatu saat mungkin akan ada kontrol lain, tentu itu kita tidak inginkan. Pemerintah masuk lagi kita tidak inginkan. Kemudian banyak lagi beberapa komponen yang masuk lagi. Misalkan ada intervensi misalkan dari pemilik atau dan lain sebagainya, itu juga tentu kita tidak inginkan. Nah, sekarang bagaimana kita cara merestruktur setelah era tidak bebas itu menjadi era bebas itu seperti apa. Kemudian pada saat ini memang kalau saya lihat skip ke dua slide, pola konsumsinya sangat berbeda. Pers sekarang ini kalau bila katakan dari single platform ke multi platform itu jelas memiliki harus bergeraknya seperti apa dan bagaimana kita cara memahaminya. Tentu kalau dilihat dari posisi jurnalisnya, kita harus banyak melakukan perubahan-perubahan. Bagaimana kemampuan kita upgrade dan sebagainya. Karena kami memahami bahwa pada saat perspektif era konvergensi, pers secara umum di luar kebebasan pers, dia harus betul-betul memahami banyak hal tentang kompetensi dia. Bagaimana dia memahami kemampuan dia atau kompetensi, bagaimana dia juga memahami bagaimana regulasi yang ada. Kemudian yang ketiga juga dia harus mampu memahami teknologi yang sudah kian saat ini berada di depan mata, dan saya melihat bahwa pers Indonesia sedang berjuang ke sana, walaupun belum semuanya banyak bergerak, kemudian dia mampu seperti pers-pers di luar negeri, tetapi seenggaknya ada keinginan-keinginan dari organisasi pers, kemudian dari press council juga, kemudian dari teman-teman juga termasuk dari company juga untuk menuju ke era konvergensi. Kemudian pada perspektif era konvergensi tentu saja ada beberapa hal yang akan dilihat, yaitu pertama itu audiens akan berkembang menjadi user. Kenapa audiens akan berkembang menjadi user? Ya karena era platform itu memang udah berubah. Nanti sekarang pada saat ini aja kita udah melihat bahwa semua informasi semua itu adalah dari audiens. Jadi audiens yang menentukan saya pengen menonton apa, saya pengen membaca apa, saya pengen mendengar apa, dan itu terjadi. Kemudian yang kedua, justru broadcasting ke narrowcasting hingga ke pointcasting itu menjadi betul-betul akan terjadi saat ini. Kemudian bagaimana bergeraknya monomedia ke multimedia itu juga saat ini punya peranan yang sedang terjadi. Dan masih banyak juga komunikasi antara user dengan platform juga udah jelas bahwa user banyak menentukan dia ingin ingin menonton apa, ingin menyaksikan apa. Itu yang menjadi concern pada saat ini. Akan tetapi saya ingin menggarisbawahi sebagai jurnalis, basic need jurnalis itu sebetulnya ada 3. Yang pertama itu adalah kompetensi. Yang kedua itu adalah teknologi, dan yang ketiga itu adalah etik. Nah, dalam kompetensi jelas bahwa seorang jurnalis pada saat ini membutuhkan kompetensi yang lebih dari yang saat ini dimiliki.
Kalau kemarin kita hanya seorang jurnalis hanya mampu untuk membuat laporan atau menulis dari menjadi tulisan di koran atau misalkan online, next nanti dia industri tidak hanya membutuhkan jurnalis-jurnalis yang memiliki kompetensi itu. Industri membutuhkan banyak jurnalis yang multitasking. Industri akan membutuhkan seorang jurnalis yang memiliki kemampuan multi, dan itu akan lebih efektif dan efisien. Itu adalah pergerakan industri. Kita tidak bisa mencegah itu karena era ke depan itu adalah betul-betul era yang kita tidak pahami juga saat ini seperti apa. Tapi kita bisa mendeteksi apa kebutuhan industri ke depan. Makanya teman-teman dari Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia misalkan, sampai saat ini kita masih betul-betul membangun teman-teman di daerah, teman-teman di Jakarta juga bagaimana supaya kawan-kawan siap untuk untuk menuju era yang akan terjadi di depan. Apalagi kalau dilihat saat ini saya kira meskipun kita secara jumlah makin banyak, tetapi secara kualitas meskipun kebebasan pers kita sangat bagus di Asia, tetapi secara kualitas, kemampuan, kompetensi kita mungkin sedikit di bawah negara-negara seperti Singapura, Malaysia ataupun negara-negara apalagi di bawah negara Eropa kita kalah bersaing. Tetapi saya optimis dengan kemampuan teman-teman untuk berkembang, kami mungkin bisa segera bisa setidaknya berkompetisi di jenjang itu. Kemudian kalau saya lihat beberapa hal nanti kita bisa diskusikan. Kaitannya dengan kebebasan pers seperti apa? Di Malaysia misalkan di Malaysia memang kalau kita lihat mereka memiliki masalah yang sama dengan masalah waktu kita di era Orde Baru. Mereka tidak mudah sekali menulis, tidak mudah sekali membuat laporan. Bahkan teman-teman kita di Malaysia berbicara kalau seandainya ada konten-konten yang sensitif, mereka selalu diperiksa oleh polisi di Raja Malaysia. Tetapi dengan kita tidak. Itu yang kita bisa syukuri hidup di pers di Indonesia. Nah, tetapi apakah dengan posisi seperti itu kemudian kita cukup dengan itu saja? Tidak. Pers Indonesia tentu harus banyak berpikir bagaimana membentuk konten dan konten itu berguna bagi publik. Misalkan ketika ada sebuah liputan ataupun tayangan, fakta-fakta yang harus dilaporkan di televisi, di koran, di radio atau di online, apakah semua fakta-fakta itu harus dikemukakan semua? Itu harus kita lihat bagaimana kita cara empowerment publik, bagaimana produk dari pers kita supaya berimpact atau berimplikasi baik untuk publik. Nah, betul-betul kita harus mengedepankan hal-hal seperti itu. Tapi bukan berarti kita semua intervensi lain sebagainya kita masukkan ke dalam konten itu. Kita betul-betul harus memperlihatkan bahwa pers Indonesia memiliki kualitas. Lagi-lagi yang diperlukan saat ini bagi pers Indonesia itu adalah selain quality, kita betul-betul harus memegang teguh integritas, integritas dan juga integritas, kualitas dan juga kebebasan yang dimiliki saat ini. Mungkin demikian dari saya. Next nanti bisa kita berdiskusi lagi. Demikian. Terima kasih Mbak Ino. Terima kasih Mas Yadi. Jadi tadi menurut Mas Yadi bahwa kualitas jurnalis di Indonesia ini tidak sejalan dengan kuantitas yang ada saat ini ya. Dan seiring dengan itu platform media di Indonesia juga semakin banyak pilihannya. Sehingga mengubah konsumsi dan produksi dari berita itu sendiri. Lalu Pak Samuel, bagaimana pemerintah akan mengantisipasi hal ini? Terima kasih. Terima kasih atas kesempatannya. Ini memang kalau sebenarnya saya ingin paparan, tapi paparan saya itu tidak ada kaitannya dengan pers. Jadi karena memang saya bagiannya teknologi, tapi karena ini ngomong convergence, saya ingin menjelaskan mengenai apa itu convergence. Jadi jauh sebelum saya jadi dirjen, masalah convergence pernah diperdebatkan, malah kita waktu itu ingin membuat undang-undang convergence. Bagaimana menyambungkan 3 telekomunikasi, broadcast, sama satu lagi
telekomunikasi, broadcast sama media ya. Internet, sorry, internet. Padahal kalau kita bicara convergence, teman-teman, convergence itu adalah internet itu sendiri. Jadi waktu itu bingung, orang telco bilang, nah ini, padahal itu jauh, itu tahun berapa, 2009. Bilang, kita ngomongin convergence adalah internet. Jadi apa yang kita lakukan semua saat ini, bisa dilakukan di internet. Nah pertanyaannya sekarang, tadi dikatakan untuk menjadi punya izin penyiaran. Untuk minta izin dari izin penyiaran KIP ya Pak? KIP? KPI. Sekarang gimana konten-konten yang ada di internet? Nggak perlu itu, bagaimana itu perlakuannya? Itulah baru kita itu permasalahan yang harus kita address. Di lain pihak bahwa yang broadcast itu harus mengikuti aturan-aturan yang ada, tapi di lain pihak internet itu kita bisa melakukan sama halnya dengan apa yang dilakukan oleh teman-teman di broadcast. Malahan sekarang lebih banyak. Karena apa? Kita sudah memasuki namanya screen culture. Individualistik sekali kita. Apa yang kita ingin dengar, apa yang kita ingin lihat, itu benar-benar itu drive-nya dari individual. Jadi bukan lagi yang sifatnya broadcast. Dia malahan sekarang kita sudah masuk jauh lagi ke bidang artificial intelligence, yang mana pagi-pagi kita bisa dibangun. Selamat pagi Pak Semi, udara Jakarta hari ini adalah saham. Jadi sudah ngomongnya kita akan ngomong dengan personal assistant kita yang sebenarnya robot yang kita create sendiri dalam bentuk aplikasi, belum robot yang beneran, baru bentuk aplikasi ini sudah lagi lagi bergulir. Nah ini yang saya kira yang tantangannya adalah bagaimana kita bisa menyiapkan suatu aturan yang bisa mengikulkan level playing field-nya. Di sini satu pihak diikat, di sisi lain ini bergerak cepat tapi dibiarkan. Apalagi penetrasi dari luar juga bisa karena internet ada borderless. Ini adalah permasalahan yang harus diadres. Dan itu bukan hanya di Indonesia, semua negara. Apalagi begitu menyangkut ekonomi, apalagi begitu menyangkut yang namanya teks. Karena fenomena inilah yang harusnya kita adres, sama halnya juga nanti oleh jurnalistik juga harus diadres. Tapi ke depannya, apa yang sekarang pemerintah sedang lakukan adalah bagaimana kita bisa menciptakan sebuah sistem internet yang pastinya satu trusted, secure, integrity, dan safe. Ini adalah 4 komponen yang kita ciptakan di internet. Tanpa trust, nggak ada orang yang mau pakai internet. Saya baru dapat hasil survei dari lembaga di Swiss. Tingkat kepercayaan orang Indonesia terhadap internet itu 65%, cukup tinggi dibanding negara-negara maju yang lainnya. Indonesia cukup tinggi, karena biasanya kalau orang yang literasinya tinggi, kepercayaan terhadap internet itu rendah, karena siapa aja bisa mengaku siapa. Nah itu dia bisa menulis apa aja. Kalau negara-negara yang literasinya tinggi, mereka sangat tidak percaya sama internet sebelum mereka memverifikasi. Nah, itulah keuntungannya di internet. Kita punya metode untuk memverifikasi. Karena kita tidak hanya bertumpu pada satu source. Source-nya banyak. Dia mau ngomong itu benar nggak dia? Terus dia ngomong itu siapa dia? Kita bisa cari kredensialnya dia. Secara online juga pada saat itu juga. Makanya untuk kita bisa bertransformasi menuju convergence yang namanya internet, yang namanya transformasi masyarakat ini juga perlu diperhatikan. Jadi tadi saya katakan bahwa kalau kita ngomong convergence adalah internet. Kalau kita ngomong internet adalah digital. Nah, jadi digital dalam transformasi menuju digital ada 3 komponen yang harus benar-benar ikut bertransformasi. Pemerintah, masyarakat, dan kalangan bisnisnya ataupun ekonominya atau kegiatan ekonominya. Ini harus sama-sama bertransformasi. Tanpa gerakan yang sama, ini akan terjadi kepincangan. Umpamanya masyarakatnya begitu menggunakan, dia hanya pengguna, tapi dia belum memahamin apa itu internet. Akhirnya terjadi dikotomi, membuat 2 realitas yang terpisah. Boleh dunia nyatanya, habis itu dia membangun lagi dunia maya tanpa luna. Jadi ada hanya maya aja situ. Padahal yang namanya, ini yang kesalahan awal kita. Kita mendefinisikan internet atau cyber world itu sebagai waktu itu virtual world. Kalau waktu zaman awal-awal.
Terus kita memperjemahkan sebagai dunia maya. Padahal itu adalah bagian daripada realitas kita. Malahan yang namanya internet atau cyber space ini lebih jahat daripada dunia yang kita hidupin sekarang. Karena setiap tingkah laku, perkataan, apapun yang kita perbuat di internet tidak bisa dihapus. Jadi kita punya suatu lembaran besar, boleh menulis tentang sejarah diri kita. Jadi kalau kita boleh menulis tentang sejarah diri kita, dengan kesadaran ini yang ada di masyarakat, mereka akan lebih hati-hati tentang bagaimana dia menulis, karena orang lain bisa membaca. Saya pernah kasih kuliah di mahasiswa, saya bilang, nanti kita kalau kerja nggak perlu CV. Saya tanya, namamu siapa? Cari. Oh, nilaimu sekian. Kamu nggak usah lagi bohong, karena semuanya sudah terkoneksi. Apa yang kamu pernah lakukan di internet, kamu pernah postingnya apa? Itu justru jahatnya di situ internet. Sudah tidak ada lagi. Kalau dulu kan kita yang namanya kita mengajukan lamaran kerja, kita nulis CV kita. Habis itu baru di cross check. Sekarang perusahaan nggak mau. Namamu siapa? Nilaimu berapa? Bisa ditanya ke perguruan tinggi. Apa yang pernah afiliasi kamu, bagaimana, semua itu ada semua di internet. Ini yang jahatnya. Jadi kalau dengan kesadaran ini penuh di masyarakat, masyarakat lebih berhati-hati dalam bertindak laku di dunia cyber. Nah, kembali lagi kepada bagaimana yang namanya jurnalistik, terutamanya media broadcast ini beradaptasi, karena itu tantangannya besar sekali. Tadi jurnalistik ini diatur dengan ketat. Di sana saya bisa aja di garasi saya panggil beberapa teman saya, kita bisa broadcast. Nggak ada aturannya. Apakah kita mau ngatur itu juga, atau kita harus memberi kebebasan juga di sini yang lebih? Tapi lebih tadi integritasnya sekarang. Karena di internet juga integritas sangat penting. Begitu integritasnya jatuh, nggak akan dipercaya lagi. Makanya membangun integritas itu sangat penting. Itu mungkin apakah kita akan merubah aturannya jadi semuanya level playing field-nya jadi sama. Yang satunya ini yang menggovern kita akhirnya adalah etika. Apa etikanya? Etika jurnalistik. Bukan lagi yang lain. Karena susah kalau ada aturan yang lebih ketat, tapi hanya diterapkan yang di sini, sedangkan di sana tidak. Saya rasa kita tidak akan menjadi suatu level playing field yang baik, dan perkembangannya juga akan tertita-tita kalau tanpa penyelarasan itu. Nah, di ITE itu sebenarnya orang selalu ini kan kemarin ngomong tentang ITE, mungkin saya jabarkan sedikit. Di ITE itu sebenarnya kalau kita baca kan yang tidak boleh menyebarkan, mentransmisikan, maksudnya membuat itu tersebar. Karena kalau kita ngomong internet itu sebenarnya adalah kita tulis di sebuah file, taruh di server. Kalau nggak ada yang akses juga nggak ada. Beda dengan broadcast. Beda ini. Itu dia tuh statik, dia diam. Saya boleh ngomong, tapi yang datang yang ini. Pada saat disebarkan, nah itu ada. Disebarkan itu baru. Kalau saya nulis, saya boleh dong saya berekspresi. Itu masih perdebatan itu. Ini pribadi saya punya opini, karena menurut saya di internet itu statik, orang boleh nulis apa aja. Yang salahnya kalau kamu nggak suka kan jangan dilihat. Karena dia tidak menyebarkan kayak broadcast ataupun kayak media ini. Dia diam, dia tuh kalau kita nulis itu statusnya di file, ditaruh di server itu. Orang datang baru lihat. Nah, yang menjadi masalah pada saat dia punya URL ini disebarkan. Nah, terjadi penyebaran, itu propagandanya. Nah, disitulah sebenarnya hukumannya. Kalau kita lihat di Undang-Undang ITE, menyebarkan, mentransmisikan tanpa hak. Nah, itu sebenarnya penyebarannya. Tapi orang beropini boleh aja. Menyebarkannya ya. Kamu kan paling tidak kalau kita nggak suka, nggak usah dibaca. Nah, ini makanya pentingnya tadi literasi kepada masyarakat. Jadi jangan terlalu, kalau di dunia digital, jangan baper aja. Kalau enggak gesekannya tinggi. Kalau terlalu baper, ya nggak usah lihat, itu bukan buat kamu kok, kesana aja fokusnya. Nah, tapi begitu pada orang yang mendistribusikan untuk propaganda, di situ permasalahan yang sebenarnya muncul. Mungkin dari saya itu dulu, nanti kita berdiskusi. Jadi menurut saya gitu tadi, kalau kita bilang convergent itu adalah internet, kalau kita bilang internet adalah dunia digital. Nah, digital ini yang kita perlu menata kembali, karena ada teknologi baru, bagaimana dengan pemain-pemain lama ini.
Jadi supaya ada equal playing field-nya yang diterapkan. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Samuel. Dari peserta yang hadir pada siang hari ini, kita akan mulai diskusi. Dibuka pertanyaan. Silakan. Untuk termin pertama, kita buka 3 pertanyaan dulu. Panitia tolong mic-nya. Depan dulu sih. Terima kasih. Tolong sebutkan nama dan medianya. Tes. Baik. Nama saya Agam. Saya dari Makassar. Kebetulan berkecimpung di iNews TV. Yang mau saya tanyakan ini adalah pertama kepada Pak Kara dulu deh. Yang Pak Kara ini yang saya mau tanyakan adalah hak cipta. Nah, ketika misalnya saya menghasilkan sebuah karya jurnalistik dan karya jurnalistik itu misalnya tayang di sebuah televisi, lalu dikonvergensi menjadi sebuah paketan dari media tersebut dan dia mempunyai media online gitu dengan apa.com-nya. Nah, pertanyaan saya, hak cipta saya di mana dilindungi? Nah, apakah hasil karya jurnalistik saya itu boleh diambil keuntungan sepihak? Itu pertama. Yang kedua, untuk kepada Pak Don, kalau memang itu kebebasan, yang kami dengar adalah kebebasan itu jangan kebablasan gitu. Nah, yang sekarang terjadi adalah meskipun kita diikat oleh Undang-Undang ITE, informasi transaksi elektronik itu, tetapi pada kenyataannya media hasil dari konvergensi ataupun media dari online inilah yang membuat saya beserta saudara-saudara saya atau beserta keluarga saya saling mencurigai. Kita tidak berbicara kepada tataran pilkada, politik atau apa. Tataran kepada mendukung pemain sepak bola aja deh. Ketika misalnya saya mendukung Ronaldo, lalu dia mendukung Messi misalnya, kita di situ bisa bentrok. Kita bisa berkelahi, kita bisa sampai ke fisik gitu. Itu efeknya, Bang Don. Jadi pertanyaan saya, kebebasan apa yang dimiliki gitu, sehingga yang dulunya kalau umpamanya media-media mainstream yang televisi, media cetak, radio itu kan diikat dengan aturan-aturan mainnya, tapi media online, ikatan apa yang membelenggu dia? ITE belum hanya membelenggu ITE kalau ada pencemaran nama baik dan kalau dia pornografi gitu. Tapi kenyataannya yang lain tidak ada. Nah, terus kalau begitu, di mana kebijakan dari stakeholder ataupun yang pengambil kebijakan ini adalah pemerintah? Posisinya dia di mana? Ketika melihat yang sekarang terjadi. Nah, efek DKI itu merembet ke daerah, Pak. Sangat merembet ke daerah. Dan sebentar lagi kami akan menghadapi pilkada-pilkada di daerah. Nah, apakah nanti kami harus menjadi perang saudara? Banyak yang berdarah-darah ataupun yang sampai kehilangan nyawa, baru pemerintah ini mengambil sebuah kebijakan. Nah, harusnya kan kita berharap ada aturan main, ada peraturannya. Di media televisi kan kita diikat oleh P3SPS. Di media cetak ataupun media di media cetak kita diikat aturan-aturan kode etik jurnalistik. Tapi yang online, terus batasan umur yang melihat itu tidak ada, Pak. Semua orang bisa melihat, asal membeli Android, orang bisa mengaksesnya. Nah, kalau umpamanya tidak mungkin saya mempunyai seorang anak harus menjaga 24 jam. Padahal kita juga kan harus mengais rezeki gitu.
Itu aja. Terima kasih, Pak. Baik, terima kasih Mas Agam. Penanya kedua, Pak Leo Batubara, silakan Pak. Sudah Pak, bisa langsung digunakan. Terima kasih. Saya Leo Batubara. Dari segi perkembangan media konvergensi, saya kutip pernyataan Pak Don Bosco tadi, bahwa semua kebebasan sudah terbuka, enak bagi jurnalis. Namun supaya informasinya berimbang, izinkan saya juga melihat dari sudut lain begitu ya, bahwa sebenarnya penyelenggara negara kita, DPR pemerintah, masih punya kultur tidak menghargai, tidak melindungi kemerdekaan pers. Fakta-fakta menunjukkan, pertama KHP di era penjajahan Belanda yang kita benci, KHP berisi 35 pasal yang bisa mengirim wartawan masuk penjara rata-rata 1 tahun 4 bulan. Tetapi di bawah pemerintahan Habibie, Menteri Kehakiman Muladi bikin 41. Sekarang isinya 61 pasal sedang dibahas di DPR. Jumlahnya bukan hanya meningkat, penjaranya pun meningkat luar biasa. Salah satu pasal mengatakan, bila media tidak bisa membuktikan fakta jurnalistiknya benar, maka dia akan dipenjarakan 4 tahun. Maka nanti jurnalisme investigasi akan mati, wartawan cukup menunggu apa keputusan hakim. Ini perkembangan. Yang kedua, ITE yang lama bagi wartawan mencemarkan nama baik lewat distribusi elektronik, 6 tahun masuk penjara. Denda 1 miliar. Di zaman Belanda yang kejam, 1 tahun 4 bulan. Setelah kita merdeka, lebih kejam lagi. Tapi DPR pemerintah bermurah hati. Sudah dikurangi menjadi 4 tahun dan atau 700 juta denda. Dulu berisi 1 sendok racun, sekarang tinggal 34 sendok racun. Efektivisnya untuk membunuh kemerdekaan pers sama kerasnya. Yang ketiga, DPR membuat draft undang-undang penyiaran yang baru. Ada 2 yang menonjol, bahwa DPR minta supaya pemerintah menjadi penentu kebijakan, pengatur, pengawas, pengendali pers, sama seperti Orde Baru. Kemudian salah satu pasal yang menarik, pemerintah nanti Kominfo lah maksudnya itu, dan partai boleh punya televisi. Jadi kalau Kominfo nanti punya lembaga penyiaran khusus, maka mereka sama seperti TVRI dulu, menjadi trompet pemerintah. Lalu yang ketiga, yang keempat ya, Jokowi datang ke Papua. Hari ini, today, tanggal 1 Mei, 54 tahun yang lalu, Papua masuk NKRI. Dalam peringatan ini saya ingatkan, Jokowi berjanji pers termasuk asing bebas di Papua. Tetapi clearing house terdiri dari 12 pemerintah melarang kecuali kalau ada izin dan wartawan asing itu didampingi. Izin artinya setelah peristiwa 1 bulan baru izin keluar. Yang kedua, bagaimana bisa wartawan asing didampingi mewawancarai orang yang diduga terkena dampak pelanggaran HAM mau bicara. Inilah fakta-fakta strategis di mana saya mengatakan tadi bahwa inilah kecenderungan Indonesia supaya adil. Justru kepolisian dan Mahkamah Agung sangat melindungi kemerdekaan pers. Dewan Pers mengatakan wartawan pekerjaan jurnalistik untuk kepentingan umum tidak boleh dikriminalkan. Walaupun KHP boleh mengkriminalkan. Dan polisi kalau ada perkara pers selalu minta yang mengadu
kolonuan ke Dewan Pers. Mahkamah Agung membuat surat edaran Mahkamah Agung kepada seluruh hakim dari Sabang ke Merauke. Kalau ada perkara pers, maka hadirkan Dewan Pers untuk menjelaskan apakah itu produk pers atau bukan produk pers. Jadi inilah paradoks Indonesia, polisi sama hakimnya melindungi kita, tapi yang namanya DPR pemerintah sangat gemar mengancam pers dan menurut saya lebih kejam dari Belanda yang kita benci itu. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Leo Batubara. Begitu berapi-api sehingga rasanya ikut membakar semangat kita semua yang ada di dalam ruangan ini. Mas Imam, pertanyaan ketiga, silakan. Baik, terima kasih. Baik, jadi kalau kita bicara soal kebebasan pers, tentu dikaitkan dengan konvergensi, saya ingin melihat implementasi dari kebebasan pers. Jadi selama ini orang sering melihat bahwa masalah revolusi digital itu dilihat dari perspektif ancaman. Saya kok lebih melihat dari aspek peluang. Jadi saya melihat kondisi sekarang, kalau kita bicara soal implementasi kebebasan pers, itu terkait dengan independensi dari siapa dari pelaku-pelaku, dari aktor-aktor di pers itu. Saya melihat bahwa dalam situasi sekarang, jurnalis yang independen itu dalam posisi tidak balance dengan, kalau kita bicara soal pers itu kan ada subsistem masyarakat, subsistem perusahaan, dan subsistem wartawan. Wartawan dalam posisi tidak balance dengan perusahaan dalam situasi sekarang. Dan kalau kita kaitkan dengan konvergensi, justru saya melihat disitulah peluangnya. Peluang yang memberikan akses, peluang yang memberikan kesempatan kepada wartawan untuk mengekspresikan independensinya. Jadi saya kok melihat dari sisi itu, maka kemudian saya jadi setuju dengan pernyataan Pak Leo tadi bahwa entah pemerintah, entah pihak-pihak lain lebih banyak melihat aspek ancamannya, sehingga yang dipikirkan adalah sanksinya. Padahal yang diberikan sanksi itu adalah penjahat-penjahatnya. Jangan kemudian untuk menembak lalat kita pakai meriam. Jadi oleh sebab itu saya justru berharap pemerintah bisa melihat ini sebagai sebuah kesempatan untuk melakukan penataan ulang terhadap kondisi komunikasi ini. Jadi untuk memberikan situasi yang lebih balance kepada semua pelaku. Nah, dalam konteks ini saya ingin berharap sekali kepada pemerintah untuk peduli terhadap jurnalis-jurnalis ataupun aktor-aktor yang lain yang ingin membuat semacam institusi komunikasi baru. Jadi mungkin yang bagus misalnya contohnya yang dilakukan pemerintah Cina. Mereka tidak membantu banyak tapi kemudian memberikan iklim misalnya memberikan insentif co-working space misalnya. Co-working space itu dibangun sedemikian banyak dan kemudian sedemikian murah sehingga orang-orang yang akan bekerja dengan internet itu bisa dengan gampang memanfaatkan itu. Itu yang pertama. Kedua adalah tadi Bung Kara sudah menceritakan soal bahwa kemudian MTech membuat video yang kemudian itu menjadi alternatif bagi YouTube. Kita udah tahu bahwa kemudian YouTube itu konsekuensinya adalah bahwa rezekinya banyak kemudian mengalir ke YouTube dan bahkan kemudian nilai-nilai juga kemudian nilai-nilai kita jadi nggak terakomodasi karena YouTube itu sangat mengglobal. Video menawarkan sesuatu yang baru. Saya jadi berpikir, kenapa tidak pemerintah yang menawarkan juga hal seperti itu? Daripada pemerintah ribut-ribut melawan hoax, sediakan saja sebuah infrastruktur sehingga kemudian diberikan syarat dan ketentuan nggak boleh pornografi, kontennya yang memenuhi. Saya pikir itu akan lebih bagus dan kemudian di situ jurnalis-jurnalis yang independen akan bisa menemukan platform di situ. Dan kemudian menemukan relasi bisnis yang mungkin lebih misalnya lebih kondusif ketimbang transaksi bisnis semata seperti kita dengan YouTube yang hanya dapat sekian persen dari iklan gitu macam-macam. Saya pikir itu perlu dipikirkan dan pemerintah, saya pikir dengan usul yang sedemikian besar bisalah pemerintah itu membuat infrastruktur yang nggak kalah lah dengan yang dilakukan oleh YouTube, kurang lebih seperti itu. Jadi usulan konkret saya adalah saya berharap mungkin ada Pak Semi di sini ke depan
mungkin di sini nanti ini kan World Press Freedom Day. Kita memperingati kemerdekaan pers sedunia. Mari kita jadikan momentum ini sebagai momentum dari kebangkitan jurnalis-jurnalis yang profesional di Indonesia untuk mendapatkan alternatif baru untuk menembus kebekuan ini. Terima kasih. Baik, terima kasih Mas Imam. Kita akan mulai dari pertanyaan pertama. Mas Agam dari Makassar, yang kebetulan dari iNews TV. Pertanyaan diberikan kepada Mas Kara, Bang Dan, dan juga Pak Samuel. Untuk Mas Kara, bagaimana dengan hak cipta karya jurnalistik? Karena banyak yang cuman copy-paste dari satu orang, beritanya satu orang, tapi di copy-paste untuk banyak media. Silakan Mas Kara. Ya, terima kasih pertanyaannya. Yang pertama saya kira tentu ini berbeda-beda di setiap perusahaan media ya. Tetapi kalau dari pengalaman saya, biasanya begini, jurnalis atau content creator yang bekerja di sebuah media, biasanya memiliki perjanjian kerja dengan media yang bersangkutan. Dan kalau di era sekarang dari berbagai company yang saya ikut sih, property right-nya itu ada di company, tidak lagi di kita, di individu. Karena sebagai karyawan gitu. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, biasanya sudah disebutkan karena ini sebetulnya lebih ke tuntutan, Mas. Disebutkan bukan hanya untuk satu media dan afiliasinya gitu. Nah, ini sebetulnya tergantung bagaimana kita melihatnya, ya kan? Kalau saya sebetulnya lebih ke arah yang tadi Mas Imam sampaikan. Kalau kita lihat pengalaman di negara-negara lain, yang namanya konvergensi media itu udah bukan lagi sebuah tuntutan, tapi sebuah keharusan. This is a problem of survival, gitu. Contohnya gini, saya lihat ada beberapa kasus di konvergensi, kan sekarang sedang terjadi yang namanya konvergensi newsroom, ya kan? Karena tidak terelakkan setiap media harus masuk ke ranah multimedia, kalau mau survive. Yang sudah masuk pun belum tentu survive secara bisnis, itu Pak, itu pengalaman saya. Terus terang bisnis model sebagai media itu sekarang lagi heavily challenged. Dan saya kira sebagian besar will not be survive, gitu. Ini frankly speaking, Mas. Nah, yang mau survive harus masuk ke multimedia. Itu nggak ada option tuh kalau mau survive, kalau mau relevant. Nah, karena itulah terjadi konvergensi newsroom, lalu kemudian yang namanya newsroom itu di outletnya bukan hanya satu platform, tapi juga multi-platform gitu. Nah, apa yang terjadi, dengan terjadi konvergensi ini, tiba-tiba terjadi seleksi alam, Mas. Gitu. Yang bisa adapt, survive, yang nggak bisa adapt, lalu terpaksa harus fade away gitu. Karena tiba-tiba terbentuk satu ekosistem kerja yang semakin mengharuskan kita semua untuk bekerja di multi-platform gitu. Jadi menurut saya tadi sama seperti yang disampaikan Mas Imam, saya kira memang di satu sisi ini challenge, tapi sebetulnya juga menawarkan opportunity yang besar buat kita gitu. Jadi itu soal copyright. Tapi yang kedua, saya kira saya setuju kalau dikaitkan dengan bagaimana ini banyak sekali media main comot kiri kanan gitu ya. Padahal kita producing konten itu kan very expensive gitu kan. Konten yang udah kita kerjain dengan susah payah, cost-nya besar sekali, terus dicomot sama media yang nggak jelas gitu. Saya kira itu salah satu PR di Indonesia nih Pak Dirjen ya. Makanya beruntung nih ada Pak Semi yang memang ngerti teknologi banget. Saya kira kita perlu bicara secara mendalam dengan pemerintah bagaimana kita address soal ini. Di berbagai negara sudah mulai dilakukan upaya untuk memerangi online piracy itu, dan ada banyak metode gitu yang saya kira bisa diterapkan di sini. Gitu. Saya kira itu yang pertama. Kemudian yang saya boleh nyambung dikit lagi ya? Boleh, silakan. Kalau boleh, next slide. Ini saya ada punya slide berikutnya yang tadi saya sampaikan tadi pagi. Nextnya Mbak. Lagi, satu lagi. Nah, ini tadi ngomong soal kebebasan pers, lalu kemudian ngomong soal copyright, ngomong challenge. Saya kira ada yang jadi masalah, memang benar bahwa tadi yang Pak Leo sampaikan, makanya saya selalu senang sama Pak Leo itu karena beliau, umurnya boleh saya sebut ya Pak? Udah 7, tadi saya di depan, Pak, Bapak umur berapa sekarang? 79. Wih, kok masih begini, rahasianya apa katanya? 4O, otak dan olahraga katanya. Wah, siap. Tadi yang disampaikan Pak Leo saya kira cannot
we cannot deny gitu ya. Nah, tetapi di sisi lain Pak, sama seperti tadi Mas Imam, saya kira internet ini membuka banyak sekali opportunity, bukan hanya bagi pekerja media seperti kita, tetapi bahkan banyak sekali konten-konten creators yang masih amatir dan masih sangat muda. Nah, di sisi lain, ini menggarisbawahi apa yang tadi saya sampaikan, kalau kita nggak mau adjust, this is our challenge. Ini salah satu content creator di video, masih muda banget Mas. Nggak kayak kita kalau kerja ada kameramen, ada reporter, ada editor, ada videografis. Ini cuma satu orang nih. Satu orang bikin bisnis di video.com sama di YouTube, ya kan? Namanya Ayo Mikir, gitu. Dia bikin konten edukasi, masih kuliah. Sekarang masih kuliah tingkat akhir psikologi di Universitas Katolik Sugia apa itu tadi? Sugia Pranata. Pranata. Terus lihat, tadi saya dengar dari Balkis katanya populasi penonton TV berita itu maksimal cuma 3 juta. Mestinya kalau efektifnya kurang dari 3 juta. And then you can see, ini anak, ya kan? Ini saya baru ketemu 3-4 hari lalu di Jogja. Lihat aja tuh trafficnya, ini baru di satu platform, belum sama YouTube nih. Udah 700.000 per bulan Mas. Gitu, satu orang loh ini, dia ngedit sendiri, bikin konten sendiri, voice over sendiri, dan kemudian dia bisa bikin bisnis dari sini. Jadi sekarang di-hire sama perusahaan ini, di-hire sama pemerintah gitu untuk melakukan content creation di bidang edukasi. Lalu next slide, Mbak. Mas, nah ini yang berikutnya, ini Instagramer Mas, masih kuliah juga, MBA students di Jogja. Di sini ada nggak yang punya followers di atas 100.000 Instagramnya? Ada? Saya sih nggak. Ada? Berarti nggak ada. Nah, anak ini Mas punya Instagram followers namanya Explore Jogja, hampir 500.000. Jadi anak ini udah punya reach jauh lebih besar dari banyak media di Indonesia gitu. Dan ini agregator foto memanfaatkan Instagram. Nah, sekarang lagi kami ajakin kerjasama karena anak-anak ini cuma satu orang dan beberapa orang temen gitu. Mereka ingin masuk ke video, cuma nggak punya skill nggak punya resources gitu untuk melakukan video production. Karena itu lagi kerjasama dengan video.com. Gimana sekarang mereka yang basisnya foto, sekarang bisa mulai masuk ke video. In which tentu dari business opportunity, business scalability-nya jauh lebih besar gitu. Tapi Mas Kara, Ya. sorry motong sebentar. Ini 476.000 followers itu terverifikasi semuanya akun asli Yes. ya? Bukan robot ya? Iya. Bukan yang follower pembayaran gitu Enggak. bukan ya? Oke. Jadi ini betul-betul Explore Jogja nih kalau lihat di itunya, tuh lihat aja, followed by Yunarto Wijaya. Tahu dong? Itu tuh ada tuh. Followed by Yunarto Wijaya, Toto Ya, yang Carta ya. Politika gitu. Jadi Explore Jogja saya kira salah satu platform Instagram yang terkenal buat kalangan traveling, adventure, culture gitu, dan sangat berpengaruh. Nah, ini yang saya kira dua contoh ini Mas, mereka anak-anak muda ya kan, udah masuk di multi platform, reach-nya udah cannot undeniable gitu, very influential, dan mereka masih kuliah gitu, dan bekerja dengan resources yang sangat efisien gitu. Nah, inilah saya kira fakta yang bukan ada di depan kita tetapi ada di hadapan kita sekarang ini gitu. Terima kasih Mbak. Baik, terima kasih Mas Kara. Itu ya tadi Mas Agam dari Mas Kara bahwa copyright itu berada di perusahaan, dan juga yang menjadi challenge saat ini adalah bagaimana karya jurnalistik itu tidak asal comot dan ditaruh atau ditayangkan, dipublish ke publik dengan seenaknya gitu. Dan untuk Bang Don, masih pertanyaan dari Mas Agam, kebebasan pers yang dimiliki ini seperti apa biar tidak kebablasan? Lalu bagaimana dengan aturan mainnya online? Iya, terima kasih Mbak Ine. Mas Agam, saya kira sekarang ini di dalam praktek di newsroom itu ada semacam ada semacam usaha saling mempengaruhi. Bagaimana sebuah newsroom sering harus lihat apa yang ada di sosial media. Itu bisa berpengaruh kepada cara sebuah newsroom melihat sebuah persoalan. Lalu kemudian memang ini sebuah era di mana kemudian kita
lebih gamang untuk melihat hal-hal begini. Tapi yang ingin saya sampaikan, saya baru 3 hari lalu ada FGD di Surabaya soal sosmed dan berita televisi. Dan apa jawaban dari para peserta yang ada di situ? Mereka mengatakan mereka belum akan percaya berita-berita melalui sosial media sebelum mereka lihat ada itu di mainstream media. Ini untuk saya cukup menarik. Jadi kalau ada isu yang lagi hit hari ini, lagi trending, kalau besoknya mereka tidak lihat itu ada di media mainstream, mereka akan mengatakan itu hoax. Ini bohong. Artinya apa? Orang masih lebih percaya pada isi media mainstream. Kalau lihat seperti itu. Memang problemnya adalah seperti kata Pak Sam tadi, itu level of playing field di antara media mainstream dan sosial media ini. Ini bebas, tidak ada yang membatasi, sementara ini terikat pada kode etik. Saya, di newsroom saya di Metro TV misalnya, saya percaya pada satu saat itu akan ada sebuah kickback. Akan ada sebuah masa di mana orang akan sampai pada tingkat, oh sampai di sini saya tidak percaya, jadi itu akan menurun. Jadi ini adalah sebuah kecenderungan yang akan naik secara sewaktu, lalu kemudian sampai pada saat di mana kemudian orang tidak percaya, orang akan kembali ke media yang lebih dipercaya. Saya percaya itu. Memang menjadi masalah adalah karena ini sangat personal, itu kemudian membuat kita saling bertentangan satu sama lain. Di Pilkada DKI itu sangat jelas. Kalau kita ikut kamar ini dan kamar ini, bisa betul-betul kita tahu seperti apa pertempurannya. Kalau saya sebagai wartawan, saya ingin masuk kamar ini hanya untuk nengok, kamar ini untuk nengok, itu juga kita betul-betul tahu apa yang terjadi dan saya bisa bayangkan orang bisa saling berantem kalau ada di darat tuh. Cuman kadang-kadang kan kita percaya begini, kalau si Hotman Siahaan mengatakan media itu sering menyampaikan realitas yang belum tentu realitas sesungguhnya. Jadi media itu bisa menyampaikan dua realitas menurut dia. Ada realitas sosial yang sesungguhnya, tapi ada realitas media. Realitas media adalah misalnya hanya satu orang mengatakan A, lalu dipercaya seolah-olah itu begitu banyak orang percaya, padahal sebetulnya cuma satu orang. Dan itulah kemudian mungkin cara-cara media sosial memberikan pengaruh kepada publik itu dengan cara begitu. Lalu kemudian itu viral dengan komentar yang sangat ekstrim, lalu viral, lalu kemudian kita merasa seolah-olah itu menjadi persoalan banyak orang. Padahal persoalannya antara saya dengan Mas Agam aja mungkin. Atau Anda seorang yang kemudian naikin itu lalu kemudian berkembang, kira-kira begitu. Memang timbul persoalan di publik. Tentu itu saja kemudian jadi pertanyaan untuk pemerintah sebetulnya untuk menyelesaikan soal begini. Apakah undang-undang ITE cukup untuk menjawab itu? Tapi itu faktanya. Tapi ada korelasi, ada semacam saling intip antara kerja media mainstream sekarang dengan sosmed. Tetapi saya masih tetap yakin di bawah standar profesi yang benar, di bawah standar profesi yang bagus, orang tetap akan memegang standar media mainstream sampai sejauh ini. Gitu. Sekaligus saya jawab mungkin Bang. Boleh. Oke. Bang Leo, saya berterima kasih. Memang persoalan kita adalah ketika kita secara undang-undang dianggap, secara politik dianggap bebas dari kekuasaan, tapi secara hukum, teman-teman harus ingat, kita itu terikat pada undang-undang pasal-pasal pidana dalam undang-undang pers maupun undang-undang penyiaran. Memang jadi problem, apakah kita harus feel free atau free sekali dari situ atau bagaimana gitu. Itu tentu saya rasa DPR harus kita sampaikan lagi yang begini Bang Leo, karena saya setuju kalau baca undang-undangnya sebetulnya sekarang itu lebih strict daripada lewat kekuasaan atau politik itu kan bisa berubah setiap saat. Kalau undang-undangnya kita tidak ubah itu juga sangat membatasi. Tapi saya tidak tahu Bang Leo, yang pilihan kita adalah kalau bisa pemerintah atau DPR atau penguasa yang sekarang harus punya etikat untuk memberikan ruang itu lebih bebas. Karena saya percaya makin naik kelas pendidikan masyarakat kita, akan makin bagus cara kita menerapkan kebebasan pers itu dengan baik. Jadi intinya pers makin baik, masyarakat juga akan makin baik dan sebaliknya. Jadi ini adalah dua perkembangan yang berjalan seiring.
Saya kira gitu. Tapi tadi menurut Bang Leo, menurut Pak Leo, saya pantasnya Pak ya, itu justru sebaliknya kebebasan pers yang dikatakan oleh Bang Don itu tidak tampak saat ini Bang. Bahkan justru lebih kejam katanya. Setahu saya Bang Leo, teman-teman di newsroom itu tidak terlalu sadar bahwa ada undang-undang pidana itu, ya kan? Tidak pernah baca juga. Dan Literasi yang tahu. rendah, ini dampak dari literasi Jadi yang kita rendah. anggap betul, saya kan sudah pemret di beberapa tempat. Bebas aja gitu. Jadi kita jalan saja, jalan aja. Memang kemudian tiba-tiba ada teman kita yang, kok dibawa ke pengadilan, baru kita tahu. Gitu. Jadi itu juga menarik untuk diingat kepada teman-teman. Saya juga tidak terlalu aware dan saya kira banyak teman yang tidak aware bahwa ada ketentuan-ketentuan pidana semacam ini. Jadi gitu. Kita merasa intinya adalah kok lebih enak sekarang gitu dibanding waktu saya dulu Bang Leo. Ketika masih sebelum tahun 98. Karena saya ini pernah diskors ketika tahun 98 itu ada interviewnya Ira Kusno di SCTV. Itu soal cabut gigi yang Sarwono. Jadi saya pernah mengalami dan situasi sebelumnya bahkan di media Indonesia. Saya bekerja di sebuah koran yang kena peringatan keras terakhir. Belum ada KPI waktu itu kan? Belum ada. Jadi saya merasakan bagaimana berdebar-debarnya kerja pada saat itu dan enaknya kerja sekarang. Cuman tadi itu pasal itu betul itu. Tidak terlalu aware sekarang, Bang. Jadi mungkin sekarang ternina bobokan. Karena itu tadi kurangnya literasi ini. Oh iya. Sebelum saya ke Pak Samuel, Mas Yadi, ini tadi kan dikatakan oleh Bang Don, ini tampaknya memang tidak banyak jurnalis kita yang sadar bahwa ternyata ada ancaman di depan mata yang selama ini mereka mungkin sekedar abai atau memang tidak tahu bahkan. Kadang-kadang kita serahkan ke Mas Imam di Dewan Pers saja. Jadi mungkin kalau saya nyambung tadi pertanyaan Pak Leo tadi, kemudian ungkapan dari Bang Don, saya termasuk yang kaget juga Pak Leo ketika Pak Leo menyampaikan data-data itu. Tetapi sesungguhnya saya merasa kaget juga dengan pemerintah. Kenapa bisa sereaktif itu dengan aturan-aturan yang baru, misalkan bahkan ketika di RUU penyiaran kemudian muncul ada lembaga penyiaran partai politik. Nah, saya sampai sekarang masih mencari apakah bentuknya apa, bagaimana, apakah itu komunitas atau dikasih frekuensi oleh pemerintah. Nah, dan yang saya tahu itu dari usulan pemerintah katanya. Apakah benar? Nanti Pak Sam mungkin juga bisa menyampaikan ke kita. Apakah benar itu usulan dari pemerintah atau maunya dari DPR? Nah, kemudian yang kedua, bahwa kita itu selalu berpikir bahwa kita menuntut kebebasan. Pada saatnya kita harus berpikir dari produk jurnalistik yang kemudian kita berbahaya dengan kemudian banyak justru sekarang misalkan banyak kejadian-kejadian yang harus kita renungkan seperti bom Tamrin misalkan. Bagaimana di situ peran semua lembaga penyiaran, TV semuanya itu justru menyebar hoax misalkan. Semua kita terperangah, kita ketakutan. Bahkan media luar negeri juga ditipu oleh media kita, terkena hoax juga. Dia menyiarkan berita yang mengatakan bahwa ada bom di beberapa tempat, gitu kan? Nah, saya yang dengar radio waktu itu di perjalanan di mobil, ada sebuah radio yang wawancara ke polisi dan polisi mengatakan iya ada kejadian itu. Ini saya jadi bingung. Di Kuningan saya lagi itu nggak ada apa-apa itu. Kemudian saya cek ke kantor. Ini ada running tag, banyak running tag di hampir semua TV bahwa ada bom di sini, ada bom di situ. Kemudian saya berpikir bahwa memang pers kita juga perlu belajar. Nah, saya tadi katakan jangan sampai kebebasan yang sudah kita peroleh kembali diambil karena kekonyolan kita. Kita berjuang untuk kebebasan pers kita, tetapi kita konyol. Nah, jangan sampai itu terjadi. Dan itu yang kita khawatirkan, yang kita takutkan. Jadi sekarang yang saya tahu teman-teman di organisasi profesi termasuk Dewan Pers, seluruh organisasi profesi, kita mengedepankan self-regulation. Kontrol regulasi dari kita sendiri. Kalau kontrol regulasi dari kita sendiri itu sangat bagus. Saya ambil contoh ketika sidang kasus penistaan agama Ahok. Itu bagaimana IJTI, kemudian teman-teman pers, lembaga pers yang lain juga memperjuangkan bahwa
ini bukan perkara boleh dan tidak boleh, tapi perkara patut atau tidak patut disampaikan ke publik. Kita melarang, bukan melarang, meminta bahwa semua lembaga penyiaran jangan menyiarkan secara live pada materi perkara. Kenapa? Ditakutkan nanti ada gesekan antara pendukung dan kemudian akan menjadi kericuhan. Itu adalah self regulation, dan kemudian semua televisi, ada Bang Don juga di situ, kawan-kawan seperti itu, tidak apa-apa, kita ngikut-ngikut aja. Apakah itu memasung kebebasan pers? Tidak. Tidak memasung kebebasan pers. Justru kita meletakkan pers itu yang sangat tinggi sekali, bahwa publik harus tahu bahwa pers itu memiliki pesan, memiliki dia berperan sebagai penyampai pesan bahwa ini yang patut dikonsumsi oleh publik. Bagaimana kalau kita yang dulu kita lihat, bagaimana kalau waktu sidang Antasari, semua hal yang tidak pantas diungkapkan, sampai anak kecil pun tahu. Apakah pers yang seperti itu yang kita harapkan? Kan tidak. Gitu. Kejadian yang beberapa tahun lagi, ada kejadian seperti misalkan kasus Tolikara. Kenapa semua TV tidak memperlihatkan gambar kerusuhan di Tolikara? Padahal itu fakta. Padahal itu ada. Kalaupun disiarkan, tidak menyalahi secara jurnalistik. Di situ kita concern bahwa tidak semua fakta dari pers itu kemudian harus diungkapkan. Harus dilihat impact atau dampak yang ke publik itu apa. Jadi saya termasuk orang yang punya keyakinan ini adalah transisi yang harus dimulai, yang akan dilewati. Kalau pemerintah kemudian terlalu takut dengan transisi ini, kemudian akan muncul produk-produk regulasi yang akan memukul pers, itu akan sangat berbahaya. Kita sangat tersiksa dengan adanya ITE. Kemudian banyak protes di mana-mana. Ini ITE membelenggu, banyak netizen yang kena dihukum. Kemudian meskipun habis itu keluar lagi. Tetapi itu adalah pukulan yang luar biasa. Tetapi dari situ kemudian kita ambil hikmah bahwa pers Indonesia ketika kita bisa menyamakan dengan pers-pers lain, itu akan sangat bagus. Saya ambil contoh, Finlandia misalkan. Kenapa kebebasan persnya nomor 1 dan terbaik di dunia? Karena di Finlandia itu betul-betul pelaku persnya, broadcaster atau jurnalis ataupun netizen, dia tahu ada etik yang dipegang gitu. Etik itu adalah self-regulation yang betul-betul kita dorong bahwa dia akan harus mampu berguna untuk publik. Akhirnya publik juga aware. Oh, berarti kita harus seperti ini. Kita mengeluarkan produk itu, baik bukan pers maupun pers, itu betul-betul harus tahu impactnya atau dampaknya itu apa. Mungkin itu aja dari saya, Pak Leo. Terima kasih, Mbak Ine. Baik, terima kasih Mas Yadi. Ini untuk Pak Samuel. Banyak nih Pak catatannya Iya. Pak. Mulai dari Mas Agam di Makassar, dari iNews TV. Bagaimana posisi pemerintah di mana dengan adanya era konvergensi seperti saat ini? Kemudian dari Pak Leo Batubara, ITE, dan dari Mas Imam Wahyudi. Kenapa bukan pemerintah ya yang menyediakan wadahnya? Toh pemerintah dananya lebih banyak, sudah pasti. SDM-nya juga pasti ada. Silakan Mas. Ya, saya mulai dari Agam. Pertama kebebasannya tadi sudah dijawab sama ini, tapi kebebasan online itu memang nantinya diharapkan itu ya tadi self regulation itu ada. Karena yang paham tentang jurnalistik adalah industrinya. Makanya kalau kami di Kominfo begitu ada permintaan untuk pemblokiran, begitu itu menyangkut produk jurnalistik, pertama kali yang dihubungi adalah Dewan Pers. Ada kita kerjasamanya Dewan Pers. Malahan walaupun di kami itu ada sistem pendaftaran bagi media online, untuk di situ kita bilang daftarnya lewat Dewan Pers aja. Kenapa harus daftarnya 2? Begitu daftar Dewan Pers baru kita nyambung aja antara Dewan Pers dengan pemerintah. Jadi kita nggak mau 2 kali. Jadi memang kan kalau di Undang-Undang ITE itu ada yang namanya penyelenggara sistem elektronik. Itu harus mendaftar. Saya kemarin Pak Menteri sudah menginstruksikan kita kerjasama aja dengan asosiasi yang terkait. Nggak usah daftar ke pemerintah, daftar aja ke asosiasi. Nanti kita ada kerjasama dengan asosiasinya.
Nah, mengenai batas umur ini memang kita susah mengontrol di rumah ya. Tapi yang kami lakukan adalah bagaimana memberikan sosialisasi kepada masyarakat. Umpamanya contohnya, batasan umur untuk mengakses sosial media itu 13. Saya keliling ke sekolah-sekolah itu mengajarkan pada ibu-ibu supaya jangan pernah mengasihkan yang namanya HP kepada anaknya. Kalau bisa bilangnya pinjem. Ini ibu pinjemin, ini bapak pinjemin. Artinya apa? Kapan saja kita bisa mengakses. Itu adalah bagaimana kita mengini. Kalau begitu anak diberi, dia tahu haknya. Oh, ini punya saya punya hak privasi juga. Nah, ini harusnya kita mulai mendidik. Ini ibu pinjemin loh, ini bapak pinjemin loh. Artinya kapan aja kita bisa ngambil. Itu adalah cara-cara kita memberikan sosialisasi kepada masyarakat. Dulu masih belum banyak gadget. Kalau bisa anak-anak itu mengakses internet itu di ruang keluarga terbuka supaya orang lain orang lain juga bisa mengawasinya. Tapi memang ini ada masalah yang besar juga karena memang susah juga nanti pemerintah masuk, nanti dikirain masuk ngaturin masuk rumah tangga ini. Jadi balik lagi orde baru dulu. Urusan kamar juga diurusin kan waktu itu kan. Dengan program KB-nya. Nah, karena takutnya jangan sampai pemerintah masuk terlalu dalam. Memang harus terjadi yang namanya transformasi, masyarakat juga harus membenahi dirinya. Kalau tidak, saya juga kaget-kaget ini. Ke daerah tuh kenapa pemerintah nggak lakuin ini? Saya kaget ini kok. Saya nggak ngalami orde baru tuh gimana? Jadi kok maunya kita dikasih ke pemerintah lagi? Yakin kamu mau ngasih ke saya? Ngeri, saya aja yang di pemerintah ngeri mempunyai wewenang yang begitu besar. Jadi emang nggak bisa, kita harus sama-sama, industrinya, masyarakatnya, bagaimana menata dirinya. Kalau tidak, ya tadi sudah ini kemungkinan itu, tapi jangan sampai terjadi karena itu hal yang tidak kita inginkan. Memang kebebasan itu tidak, freedom is not free. Kita harus melakukan bertanggung jawab terhadap apa yang kita katakan. Itu saya rasa itu. Jadi mengenai Pak Leo bahwa undang-undang ITE tidak pernah ditujukan untuk produk-produk jurnalistik, tidak pernah. Kalau ada produk jurnalistik, ada kasus, kami sendiri akan turun. Karena kemarin aja ada kasus di Makassar, itu kami mengirimkan, wah ini ada penyalahgunaan, maksudnya ada kesalahpahaman dalam mengartikan Undang-Undang ITE pasal 27 ayat 3. Kami mengirimkan tim ahli kami yang paling bagus, akhirnya bebas yang di Makassar itu. Iya, saya kirim itu. Begitu Pak Menteri instruksikan, kirim, ini jangan sampai orang yang tidak bersalah masuk penjara. Di Jogja saya juga turun langsung. Ini saya sekarang lagi menanganin kasus di di NTB. Ada yang kita ingin ini. Jadi memang, tapi pemerintah tidak bisa begitu produk undang-undangnya sudah jadi, orang boleh menggunakan dan itu kan pengadilan. Makanya pemerintah waktu itu menurunkan supaya levelnya sama. Kalau dulu sebelumnya itu 6 tahun, begitu yang mengadukan itu melaporkan, teradu itu langsung ditangkap. Sekarang nggak boleh. Tidak ada, jadi harus dibuktikan di pengadilan. Dan pasal 27 ayat 3 itu tidak antara pemerintah dengan masyarakat. Itu adalah masyarakat dengan masyarakat. Bukan antara pemerintah atau negara dengan masyarakat. Undang-undang itu atau pasal itu ditujukan untuk apabila terjadi perselisihan. Dan saya pernah melihat kasus yang benar-benar memang harus menggunakan ini. Orang dipermalukan, keluarganya dipermalukan, yang benar-benar mempermalukan martabat. Itu bagaimana kalau nggak ada pasal ini? Anaknya fotonya disebarin. Setelah habis pacaran anaknya fotonya gitu. Gimana itu coba? Pasal apa yang harus melindungi martabat keluarga ini? Saya melihat itu ada. Jadi tapi pasal ini tidak ditujukan untuk produk jurnalistik. Saya selalu dengan Pak jadi dari blank ini Stanley jadi lupa. Jadi di sini tapi Stanley selalu saya koordinasi. Begitu ada yang melaporkan, pernah juga sih ada yang minta ini di blok begitu. Wah enggak, saya lupa Stanley. Bapak bicara aja dengan Dewan Pers ini, produk pers. Saya menolak, kami menolak. Tapi ada juga yang kadang-kadang itu mempropagandakan separatis. Bagaimana coba? Bukan produk ini ya. Ada, jadi di medianya tidak medianya, ada produknya. Disisipin itu mempropagandakan separatis.
Susah juga, ada undang-undangnya, kalau saya nggak jalankan, sayanya yang kena. Terang-terangan mempropagandakan separatis. Kita mengerti ada permasalahan di sana. Tapi apakah solusinya memisahkan diri? Padahal ada undang-undang yang melarang itu. Itu yang menjadi dilematis di saya. Saya nggak, wah ini ditunjukinnya produknya kita lihat, kita ngobrol juga, loh ini ada, memang dilarang. Kalau enggak ya semuanya gerakan-gerakan itu kita biarkan aja kalau gitu. Kan sudah banyak. Baik ingin merubah dasar negara segala macam ya kita harus biarkan karena kebebasan pers mamanya. Apakah itu kita mau? Jadi emang selama karirnya masih di dalam koridor dan itu benar-benar produk jurnalistik, mamanya kasusnya yang diangkat. Kasusnya ini ada penyalahgunaan kekuasaan, ada oleh oknum, kita angkat. Kami juga mau ngangkat. Tapi begitu di dalamnya wah ini mari itu mari kita memisahkan diri. Wah ya susah. Disitulah saya langsung susah itu karena diantara produk jurnalistiknya disisipkan untuk propaganda separatis. Ya, jadi itu dan mengenai penyediaan fasilitas media sebenarnya yang pemerintah bisa lakukan ya bekerja sama. Kalau pemerintah berbisnis juga, saya takut nanti televisi cuma satu lagi nih. Nanti yang bayar pajak nggak ada nanti. Nah kita endorse boleh, kita endorse yang ada kita boleh. Jadi pemerintah jangan sampai ya boleh, boleh. Nah sebenarnya waktu itu kita ada kerjasama juga dengan Dewan Pers itu kenapa kita memverifikasi itu supaya gini, yang namanya kenapa harus ada kayak gitu supaya pemerintah punya guideline, jadi bisa menginstruksikan iklan hanya dipasang di media-media online yang terdaftar. Nah kayak gitu, jadi jangan sampai wah nggak juntrungan, nanti itu policy itu jadi policy buat pemerintah. Kalau kita media yang nggak terdaftar, kita nggak tahu apa. Nah itu kenapa waktu itu kita dukung rencananya Dewan Pers. Jadi kok kita, pasti, udah ada loh. Siap. Nanti kita siapkan alatnya juga itu boleh. Jadi emang itu. Jadi sekali lagi mari kita industri jangan sampai hanya pemerintah, jangan hanya menunggu dari pemerintah atau berharap banyak dari pemerintah, tapi bersama-sama. Karena kita sudah multi stakeholder nih, nggak bisa lagi hanya pemerintah dalam tata kelola di dunia digital, bukan lagi mainnya tuh di pemerintah, tapi stakeholdernya juga terlibat. Dari saya cukup itu, terima kasih. Baik, terima kasih Pak Samuel. Pak Batubara, Pak Leo, tadi sudah cukup katanya bahwa tidak ada produk jurnalistik. Baik, silakan. Saya usulkan kepada Pak Imam Dewan Pers di sini supaya dibikin MOU antara Dewan Pers dengan Kominfo bahwa undang-undang ITE itu tidak berlaku untuk karya jurnalistik. Terima kasih. Ya Pak, yang terakhir itu yang Tirto, kita juga bilang tidak. Kita bilang tidak Pak, kita hormatin karya jurnalistik Pak. Jadi kalau mau dipertegas itu, monggo, saya nanti kita siapkan. Karena kami undang-undang ITE bukan diperuntukkan untuk karya jurnalistik. Baik, berarti kita tunggu langkah konkret dari Dewan Pers dan juga pemerintah untuk penandatanganan MOU bahwa tidak ada produk jurnalistik yang akan dijerat oleh Undang-Undang ITE itu tadi. Mas Yadi, ada yang mau ditambahkan sebelum kita membuka pertanyaan selanjutnya? Ada yang ingin saya lupa tadi tanggapi soal wartawan ke Papua itu. Jadi kemarin kita IJTI sempat bertemu dengan Ibu Menlu. Jadi IJTI sempat bertanya kepada Ibu Menlu, apakah betul jurnalis asing dibatasi ke sana? Kemudian Ibu Menlu bilang, satu, itu tidak betul. Yang ada itu adalah jurnalis asing yang menyalahgunakan kitasnya, itu kemudian yang ditegur. 1 bulan setengah yang lalu, pernah kemudian menolak wartawan dari Prancis kalau nggak salah, Ibu Menlu. Kemudian saya tanya, kenapa Bu bisa sampai seperti itu? Karena data-data yang kita terima itu dia sebagai turis, bukan sebagai jurnalis. Nah kemudian dia yang dikembalikan ke situ. Jadi pemerintah waktu itu komitmen kita tidak akan melakukan hal seperti itu. Jadi kami juga setengah bertanya, ini Bu bahaya Bu, karena sewaktu tahun lalu ketika
kita berada di, Mas Imam juga ingat waktu kita berada di Helsinki, kita dipertanyakan hal seperti itu karena beberapa bulan sebelum WordPress Freedom di Finland itu terjadi pengusiran terhadap jurnalis-jurnalis asing yang ada di Papua gitu. Nah, dia cuma mengatakan bahwa sebetulnya welcome, apalagi kalau misalkan mereka bersama organisasi profesi atau yang lainnya. Jadi itu mungkin yang bisa saya jelaskan Pak Leo. Demikian, makasih. Baik, terima kasih Mas Yadi. Untuk pertanyaan termin selanjutnya, kami kembali membuka pertanyaan mungkin dari teman-teman mahasiswa yang seharusnya semangat, darah muda yang mengalir, ayo jangan loyo. Ada yang mau ditanyakan dari teman-teman mahasiswa? Atau yang lainnya? Yang berdiri, itu bukan ya? Oke, ya silakan. Oh, bukan ya, panitia ya. Oke, dari teman-teman mahasiswa ada? Tidak? Malu loh sama jaket alma maternya. Jadi jangan hanya menjadi pendengar, tapi kalau bisa kalian juga ikut menyuarakan apa yang ada di hati kalian. Sehingga kalian nggak hanya datang untuk mendengarkan, tapi juga kalian memberikan suara, memberikan andil, ikut berpartisipasi di dalam diskusi ini. Tidak ada? Baik. Mas Kara, saya ingin menanyakan untuk M-Video. Tadi kan sekarang arus informasi begitu cepatnya, sehingga untuk di video dan juga untuk digital platform itu bisa hitungannya bisa detik, tidak seperti TV yang menunggu jam tayangnya, tidak seperti koran, begitupun radio lebih cepat sedikit lah dari internet. Nah, itu untuk verifikasi keakuratan, balance dan sebagainya itu seperti apa biasanya? Karena ini kita menyangkut kebebasan pers, itu tadi bebas yang bertanggung jawab. Iya. Jadi di video itu ada 2 features. Yang pertama memang ditujukan untuk sebagai publishing atau broadcaster gitu ya. Tapi yang kedua itu fungsinya sebagai platform, sebagai aggregator untuk content creators. Nah, memang sekarang itu kami membedakan ada yang yang disebut dengan verified content partner. Nah, untuk seseorang menjadi verified content partner itu dia harus memenuhi dulu berbagai kriteria gitu. Salah satunya tentu standar kualitas konten, kemudian dan berbagai hal standar mutu lah yang kami terapkan. Nah, baru setelah mereka ditetapkan sebagai verified content partner, lalu kemudian kami baru bisa memberikan dua macam support. Jadi yang pertama kontennya itu kemudian kami push melalui jaringan media di grup kami supaya trafficnya bisa bisa signifikan. Lalu kemudian yang kedua kita share revenue-nya gitu. Nah, bedanya dengan di YouTube, nah ini yang sebetulnya kalau bisa tuh kita memberikan nilai lebih dibandingkan YouTube karena gini, kalau boleh share sedikit, saya sejak saya pernah di FIFA lalu di Kompas TV gitu, setiap kali kan kita selalu ada kebutuhan ya untuk kemudian post konten kita di YouTube dan lain sebagainya itu, turn out sebetulnya even ini yang sebetulnya sangat ironis gitu. Media-media besar termasuk TV station besar, saya kira nggak tahu ya, mungkin pengalaman saya salah, tapi saya tanya ke beberapa teman, itu traffic di YouTube itu kecil sekali tuh. Nah, apalagi kalau content creator yang orang kebanyakan gitu ya. Buat perusahaan besar aja itu untuk mendapatkan traffic yang decent gitu, itu susah di YouTube itu. Terakhir misalnya saya di Kompas TV itu kami sudah punya hampir 2 juta subscribers. 2 juta tuh lumayan kalau di YouTube. Itu kecil sekali trafficnya. Satu video tuh bisa cuma 200, di bawah 1000 gitu. Nah, apalagi seperti tadi tuh, ada jarang anak-anak seperti Ayo Mikir dan lain sebagainya yang bisa dapat traction baik. Nah, kemudian juga karena di YouTube kan YouTube juga berbagi revenue iklan. Itu menggunakan namanya programmatic ad serving. Nah, itu kecil sekali tuh revenue yang juga bisa di-share oleh YouTube. Nah, video.com tuh ingin mencoba mengatasi persoalan itu. Caranya itu tadi. Jadi setiap konten partner di video itu nanti akan kita push gitu ya,
hanya untuk konten-konten yang tentu memenuhi standar mutu yang kami tetapkan, sehingga dengan demikian trafficnya juga bisa lebih baik dari YouTube. Lalu yang kedua, dari situ juga kita berbagi revenue. Revenue-nya ada dua. Satu, bukan hanya yang dari programmatic, tetapi juga dari yang direct sales. Karena kan kita punya tim sales yang juga direct. Nah, mudah-mudahan sih pinginnya kita ingin bisa memberikan traffic dan revenue share yang di atas YouTube gitu. Ketambahan juga bahwa YouTube itu kan exposure-nya global gitu ya, sehingga memang sulit sekali setiap video creator itu harus compete dengan begitu banyak orang, sehingga sulit sekali untuk mendapatkan exposure gitu. Nah, mudah-mudahan di video itu karena dia local, memang fokusnya ke Indonesian market gitu, sehingga mudah-mudahan local video creators kita tuh bisa mendapatkan traffic, revenue yang lebih memadai lah dibandingkan dengan YouTube. Gitu. Jadi untuk segi akurasi semua terverified, tidak ada yang istilahnya asal-asalan ditaruh, jadi semuanya aman lah intinya, bisa dipertanggungjawabkan. Itu masih PR terus terang Mbak, kita terus improve ya, karena kan gini, sebagian itu 25% tuh dari user generated content. Seperti yang tadi saya bilang, ini memang challenge ya, begitu kita masuk ke user generated content, dulu kan zamannya forum ya, Pak Dirjen, ada forum, lalu kemudian ada social media, bahkan itu dialami oleh YouTube sendiri, Dailymotion. Kita selalu berhadapan dengan ada aja konten-konten yang sifatnya spamming, pornografi gitu kan, konten yang sifatnya kekerasan gitu. Nah, ini kita terus berusaha baik secara manual maupun kita terus develop our engine gitu, supaya dia makin terus mengerti sehingga bisa melakukan automatic blocking terhadap konten-konten yang tidak safe itu. Ini terkait kebebasan pers itu sendiri, terkait konvergensi media, tren ke depannya itu Mas Kara melihatnya akan seperti apa? Mengingat tadi sekarang Mas Kara katakan masih ada 94% viewers. TV masih menjadi primadona saat ini. Akan tetapi internet juga sudah mulai kelihatan gitu ya gejolak penggunanya dan kemungkinan akan semakin meningkat. Trennya akan seperti apa Mas? Katakanlah 5-10 tahun ke depan. Ya, saya kira gini, saya mungkin terlalu, kalau saya sih nggak penganut doomsday of the media, conventional media apa TV gitu ya. Tetapi mungkin satu hal yang unfortunately harus saya bilang adalah, saya kira impact atau disruption dari digital media terhadap conventional media datang lebih cepat dari yang kita duga. Sekarang kita lihat, saya juga lagi bantuin Jakarta Post gitu, saya pernah di grupnya Kompas. The numbers is very worrying actually. Sekarang print turun, kalau Jakarta Post itu karena dia English newspaper gitu ya, turunnya masih sangat kecil, tetapi turun dan constantly on yearly basis gitu. Tapi media cetak yang berbahasa Indonesia, waduh, turunnya ngeri Pak gitu. Nah, yang ingin saya sampaikan adalah kalau saya lihat angka tadi yang disebut 96% tuh reach-nya Mbak, jadi kepemilikan TV gitu kan, akses TV, tapi kan itu berbeda dengan waktu efektif orang menonton gitu, in which itu lebih kecil lagi. Nah, kalau saya lihat angka-angka di luar, di negara-negara yang lebih maju seperti Amerika, Eropa gitu ya, Jepang, Korea dan lain sebagainya, itu ini good news-nya bahwa TV viewership tuh cenderung naik. Malah satu-satunya medium yang masih naik tuh TV. Nah, tetapi jangan dilupakan bahwa itu harus kita bagi dua. Satu, ada yang namanya linear TV viewership. Linear TV viewership itu ya itu kita nonton free to air dan lain sebagainya gitu. Itu yang disebut linear TV viewership. Linear TV viewership itu turun. Mulai turun di negara-negara seperti Inggris, Amerika dan lain sebagainya. Nah, lalu di mana TV viewership in total bisa naik? Itu karena kenaikan itu datang dari yang disebut dengan non-linear TV viewership yang berbasis digital gitu. Itulah yang akan naik dan saya kira tren itu kelihatannya tidak akan lama lagi datang sebetulnya sudah datang. Sudah mulai datang. Tapi untuk disrupt mungkin the TV industry, nah makanya Mas balik ke pertanyaan tadi, saya kira kita harus adapt sedini mungkin gitu. Saya kira sekarang ada banyak teman-teman dicetak shock gitu ya.
Karena saya tuh udah sejak 2008, saya waktu itu kerja di Tempo, saya sudah melihat bahwa arahnya ke situ. Tapi kan banyak yang, kalau tadi Pak Dirjan bilang, banyak yang masih on denial stage gitu. Enggak lah, gitu. Tapi begitu datang, itu datang dengan cepat sekali dan semua orang nggak ready gitu. Dan saya kira industri TV, saya kira juga akan mengalami hal yang sama. Karena meskipun tadi in total sebetulnya naik, tapi yang linear TV viewership tuh turun. Bahwa orang menonton TV on FTA basis itu akan turun. Yang naik itu yang non-linear, yang berbasis digital. Nah saya kira masih ada waktu untuk kita segera bersiap gitu. Karena itu juga different game gitu ya. Different game, different revenue model, different skill set gitu. Itu yang saya kira kita harus ready dari sekarang. Gitu Mbak. Baik, terima kasih Mas Kara. Ini menarik karena beberapa bulan yang lalu saya sempat bertemu dengan salah seorang yang menjadi pendiri salah satu televisi swasta di sini, di Indonesia. Dia mengatakan, kamu ngapain sih masih kerja di TV? Keluar aja, ntar lagi TV juga pada tutup. Itu sekarang udah pindah semua ke digital. Segamblang itu dia berbicara di depan saya. Nah, antisipasi ini Bang Don dan juga Mas Yadi sebagai jurnalis televisi, kita harus berubah semua gitu apa gimana? Ini keresahan itu sama. Jadi sebetulnya ada keresahan juga di TV bahwa itu akan dying, sama seperti sekarang yang terjadi dengan cetak. Tetapi ada hal yang harus dipercaya bahwa king is always, content is always the king. Jadi para jurnalis adalah orang-orang yang menghasilkan konten yang berkembang dan makin banyak itulah device-nya. Jadi sebetulnya profesi ini tidak akan pernah mati. Bahkan itu tadi, saya tadi bilang bahwa everyone can be a journalist in digital age. Jadi sebetulnya ini juga adalah opportunity sebetulnya ketika kita lihat perkembangan seperti ini. Jadi yang menjadi soal adalah begini sebetulnya. Kalau kita lihat kan, saya kira Bang Leo paham betul, dari dulu sebetulnya sampai sekarang mencetak atau menjadikan seorang wartawan yang bagus itu bukan sebuah usaha yang mudah. Jadi mendapatkan seorang jurnalis yang berkualitas bukanlah sebuah usaha yang ringan. Perlu waktu, perlu tenaga, perlu uang, perlu dedikasi untuk menghasilkan seorang wartawan yang bagus. Di era multimedia atau konvergen seperti sekarang, justru tadi kan sudah dibilang sama Mas Yadi, orang menjadi jurnalis menjadi tidak lebih mudah karena orang harus multi talent. Multi talent itu jadi satu orang bisa mengerjakan berita atau karya jurnalistik untuk beberapa device. Jadi bisa untuk cetak, untuk online, untuk radio, untuk televisi. Jadi itu sekarang. Dan itu juga sekarang di media kayak tempat saya di Metro TV, itu sudah dijalankan. Itu sudah lagi proses bagaimana konvergensi ini berlangsung dan bagaimana proses pendidikan di newsroom itu berlangsung. Jadi sekarang ada sebuah room dan device teknologi yang akan memungkinkan seorang reporter harus bisa menghasilkan 4 atau 5 jenis karya jurnalis tentang hal yang sama, tentu metodologinya dan cara penulisannya atau cara penyampaiannya agak berbeda. Dan ini saya kira kerjaan baru yang juga terjadi di beberapa tempat yang lain, di newsroom yang lain. Ini menjadi tidak gampang. Kalaupun kita kasih skillnya mudah, tetapi kan biasanya seorang jurnalis itu bukan sekedar skill teknis. Kita butuh skill teknis. Tapi jiwanya, dia memberi jiwa pada apa yang dia dapatkan. Kalau dia bisa, dan itu tergantung pada kemampuan intelektual dan hatinya. Jadi saya punya pengalaman, sudah lama menjadi pemret di beberapa media, selalu menjadi soal, dan ternyata kalau kita mau bagus, memang harus selalu mulai dari sini. Teknologi itu gampang diadaptasi oleh manusia. Dulu kita juga tidak bisa menggunakan ini hanya untuk beberapa keperluan, sekarang bisa gunakan untuk beberapa keperluan yang lain. Jadi ini adalah tantangan yang paling besar sekarang, untuk tetap membuat itu eksis dan kalau bisa lebih baik. Semuanya dimulai dari manusia. Tapi bukan sekedar manusia, manusia yang punya otak dan hati yang bisa memberi roh pada outputnya.
ketika kumpulan jurnalis itu punya hati, punya otak yang bagus, sebuah newsroom akan dengan mudah memberi karakter atau memberi nyawa pada apa yang ingin disampaikan ke publik. Tentu hal yang baik maksud saya. Jadi kalau seorang jurnalis bagus, tim jurnalis itu bagus, newsroom mestinya akan juga bagus outputnya ke publik. Saya yakin segala hal yang outputnya bagus, itu akan tetap eksis sampai kapanpun. Itulah yang kita percaya sampai saat ini. Dan saya kira challenging untuk dunia sekarang ini, untuk kita sekarang ini, saya yakin ada Mas Imam di Dewan Pers, sebetulnya pendidikan semacam ini sangat perlu disupport, dan bahkan oleh pemerintah sekalipun. Jadi sekarang ada gagasan misalnya ada standarisasi profesi. Standarisasi apanya? Standarisasi karena dia memahami kode etik, atau skill teknis, atau apa? Saya kira sebagai jurnalis, semua teman-teman sadar bahwa sekarang harus tidak sekedar jurnalis, lebih dari sekedar jurnalis. Itu adalah tuntutan yang sekarang sedang dibutuhkan untuk menjembatani kebutuhan media atau publik yang sekarang makin berkembang. Satu. Kedua, itu adalah salah satu cara untuk menjawab kebutuhan publik untuk mengetahui mana yang layak mereka percaya, mana yang layak mereka pegang di tengah-tengah serbuan informasi yang begitu tidak terbatas sampai kemudian bahkan membingungkan. Saya kira begitu. Baik, terima kasih Bang Don. Mas Yadi. Saya cuma ingin menambahkan satu aja, mungkin dari Bang Don tadi. Saya ingin mengajak kepada, kalau teman-teman jurnalis itu tidak perlu takut dengan misalkan ada perubahan platform, kemudian platform berubah, berevolusi, tidak perlu takut. Karena sebetulnya yang menentukan itu adalah bagaimana tingkat profesionalisme kita di lapangan, bagaimana produk kita itu dikonsumsi publik. Bahkan sometimes mungkin kita meramalkan gitu. Kalau saya meramalkan diskusi dengan teman-teman Dewan Pers, Mas Imam dan kawan-kawan, platform itu sudah satu hal yang sudah tidak kita perlukan lagi bagi seorang jurnalis. Karena yang ingin diketahui dari publik bagi seorang jurnalis itu ketika kita mendapatkan trust atau kepercayaan dari publik, maka kita akan di-follow sama publik, dan publik akan tahu bahwa ke depan bahwa mungkin ketika kita membrand diri sendiri, kemudian kita bisa dipercaya, produk-produk kita itu betul-betul inspiring, membuat publik juga suka, kemudian kita tidak terikat sama kepentingan apapun, dan di situ kita bisa menjual produk-produk kita, dan produk-produk kita bahkan bisa menghasilkan banyak uang misalkan atau dan lain sebagainya. Artinya di situ karena media ini bisnis kepercayaan, maka kepercayaan dari personal itu sangat diperlukan. Bagaimana kita berkarya di dunia jurnalistik itu sangat menentukan bagaimana kita bisa eksis di dalamnya. Tetapi kalau kita tergantung terus kepada platform itu, maka kita akan mengikuti apa yang terjadi, dan ketika platform itu turun atau ambruk, kita akan ikut ambruk. Makanya teman-teman jurnalis dimanapun tidak perlu takut dengan posisi itu. Itu kalau dari saya demikian. Pak Samuel, ada yang mau ditambahkan? Iya, kalau kita lihat memang what we do is not about what we do, but how we do it. Nah, ini betul tadi. Kedepannya itu memang benar yang Pak Don bilang, konten. Karena viewer ini punya kebebasan membuat TV-nya sendiri. Yeah. Jadi berarti apa? Media juga harus niche. Saya maunya ngatur, kok media berita politik saya mau ngambil dari mana? Saya ingin punya setting, saya bisa menyeting program TV saya sendiri. Jam sekian saya mau ambil dari mana? Jadi memang nanti akan berubah. How to doing bisnisnya yang berubah. Kalau kita lihat dari cetak ke media elektronik itu sudah berubah. Lebih inklusif, semua orang boleh terlibat. Di taksinya sekarang juga kita lihat, nggak ada lagi taksi yang namanya bentuknya konglomerasi. Itu sudah akan lebih ini. Sama juga di media ini akan terjadi gitu. Kalaupun mau yang pemilik media mau melakukan transformasi, mereka menyediakan platform. Jadi memang ini akan yang bersaing itu adalah kontennya, bukan lagi yang namanya Jadi nggak mungkin satu media nanti ke depannya tuh dia akan variety gitu. Dia harus fokus. Dia fokus apa? Karena nggak akan kalah bersaing, dan uangnya itu akan hilang berjumpa. Kemana-mana ya, Ya, terlalu banyak fokus, kantong. Iya, mendingan fokus itu karena sekarang yang dibutuhkan adalah siapa yang bisa memproduksi konten. Dan itu yang mediumnya untuk memutar kontennya tuh sekarang beragam. Dan kedepannya setiap orang akan men-set acara TV-nya atau acara medianya sendiri di dalam handsetnya.
Jadi itu harus harus diantisipasi. Tapi yang namanya profesi tidak akan berubah. Tidak akan yang namanya tidak ada jurnalis. Baik. Tidak ada. Baik, terima kasih Pak Samuel, dan sekaligus pernyataan Pak Samuel tadi menutup diskusi kita pada siang hari ini tentang kebebasan pers di era konvergensi media. Dan semoga perkembangan teknologi dan tuntutan kecepatan informasi tidak membuat media dan wartawan abai akan A, B, C, accuracy, balance, and clarity. Sekali lagi tepuk tangan untuk para pembicara kita pada sore hari ini. Terima kasih Mas Yadi, terima kasih Bang Don, terima kasih Pak Samuel dan Mas Kara. Dan saya minta kesediaan seluruh narasumber kita pada sore hari ini sebelum meninggalkan ruangan untuk bisa berfoto terlebih dahulu. Terima kasih juga kepada para peserta diskusi pada sore hari ini. Sungguh bermanfaat dan semoga ini memberikan manfaat untuk kita ke depannya agar pers Indonesia akan lebih baik lagi, apapun platformnya. Saya Ini Sujono sebagai narasumber mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum dan selamat sore.